Bab 351, itu kamu, Li Yao. Sementara itu, lumut pasang merah juga tumbuh subur di bawah sinar bulan yang seperti darah. Ada 3 bulan di sektor setan darah. Yang terjauh sangat suram, dan tampak seperti titik cahaya yang redup dan kabur. Namun 2 bulan lainnya sangat dekat dan besar, menyerupai 2 mata iblis yang tidak pernah tertutup, yang darinya cahaya merah memancar dan mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Oleh karena itu nama sektor setan darah. Lumut pasang merah adalah makhluk hidup yang sangat aneh yang tampaknya merupakan campuran hewan, tumbuhan, dan jamur. Di bawah bulan darah yang bersinar, ia bisa melonjak seperti gelombang merah dan menutupi seluruh gunung dalam semalam dengan ketebalan beberapa meter. Tanaman iblis yang tak terhitung jumlahnya menusuk akarnya ke Retidemos dan menyedot energi iblis dari bulan darah yang terkandung di dalamnya. Binatang iblis biasa-biasa saja yang tak terhitung jumlahnya akan memakan tanaman iblis, yang kemudian menjadi makanan bagi iblis tingkat tinggi. Dengan ekosistem luar biasa yang dibuat oleh Blood Moon dan Retidemos, energi yang disediakan oleh bintang-bintang dimanfaatkan secara maksimal, yang juga merupakan alasan mengapa sektor Blood Demon dapat menghasilkan begitu banyak ahli iblis dan gelombang binatang buas meskipun lingkungan yang tidak menguntungkan. Saat ini, di jalan pegunungan yang terjal dan berbatu, sebuah tim panjang yang kepala dan ekornya tidak terlihat pada saat yang sama sedang berbaris. Itu adalah pasukan reguler yang telah mundur dari sektor asal surga dengan membawa banyak mayat iblis. Di dasar lembah, lubang-lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 meter yang dalam dan diselimuti kabut hitam ada di mana-mana. Geraman terdengar dari dasar lubang sesekali, menandakan bahwa beberapa binatang iblis raksasa mengambil tempat itu sebagai rumah mereka. Hampir 100 penyihir berdiri di samping Liang mengenakan pakaian bulu 7 warna dengan cincin dan tongkat setan. Jeritan memekakkan telinga terdengar dari mulut mereka dan bergema di lembah, sebelum mereka berkumpul menjadi musik iblis yang paling menggetarkan jiwa. Huala, tubuh iblis itu dilemparkan ke dalam liang hitam. Dari dalam liang, suara mengunyah segera keluar, yang memang membekukan darah. Tetapi iblis-iblis dari pasukan reguler yang membawa mayat-mayat itu sangat gembira dan menari dalam kebahagiaan yang luar biasa. Banyak dari mereka yang menyaksikan pemandangan itu dengan kagum. Para penyihir berteriak, jiwa para pejuang klan suci sekarang kembali ke Panteon Iblis dan akan hidup selamanya sebagai roh iblis. Di dalam tim yang membawa mayat, ada beberapa setan yang terluka terlalu parah untuk disembuhkan. Ketika mereka melewati liang, api tiba-tiba muncul di mata mereka saat mereka berteriak. Hidup roh iblis, Panteon Iblis, peluk aku. Sambil berteriak, mereka melompat ke depan dan melompat ke dalam liang. Jeritan lemah sepertinya berasal dari suara mengunyah, tapi sebagian besar terhalang oleh kabut hitam. Lembah itu kini menjadi lautan sorakan. Tak jauh dari lembah, ada sebuah gunung raksasa yang menembus langit seperti gading. Itu hampir dikosongkan dan penuh dengan terowongan dan gua. Ribuan kristal merah raksasa tertanam di kedua sisi jalan setapak. Setiap kristal membiarkan iblis berbentuk aneh, banyak di antaranya meringis kesakitan saat daging dan darah mereka terkoyak dan jaringan granulasi tumbuh dengan pesat. Terowongan yang tak terhitung jumlahnya berliku-liku dan berkumpul di kedalaman gunung seperti gading, menuju ke sebuah rumah besar. Di pojok mansion, ada genangan darah dengan diameter sekitar 3 meter. Bau busuk yang menyengat keluar dari cairan kental berwarna merah yang mengeluarkan uap panas. Sepertinya darah dan magma, Wang Ji basah kuyup di genangan darah. Kepalanya adalah satu-satunya bagian yang terkena udara. Namun aliran sendok yang mengamuk sesekali menghantam wajahnya, dan setelah setiap pukulan, sekelompok besar kulit dan daging akan terkelupas, memperlihatkan tulang pucat di bawahnya. Namun setelah serangan berikutnya, daging dan kulitnya direkonstruksi. Wang Ji telah berendam di kolam kelahiran kembali, selama 9 hari 9 malam. Itu adalah perlakuan sekaligus hukuman yang kejam. Selama 9 hari 9 malam, dagingnya terkorosi, terisi, terkorosi kembali, dan diisi ulang, dan seterusnya. Dia merasa ribuan semut sedang menggigit hatinya dan sangat menderita. Tapi Wang Ji tidak berani menunjukkan rasa sakit atau ketidakpuasan sedikit pun. Bahkan erangannya terpaksa tertahan di tenggorokannya sendiri, karena dia tidak ingin mengganggu orang yang sedang merenung di dalam mansion. Itu adalah penatua jubah darah, guru dan gurunya, serta seorang kaisar iblis yang tangguh. Bentuk masyarakat sektor setan darah berbeda dengan Federasi Star Glory. Itu bisa dibagi menjadi suku iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ketika beberapa suku berkolaborasi, mereka akan menyebut diri mereka sebuah kerajaan. Lusinan kerajaan iblis, besar dan kecil, selalu berperang satu sama lain. Kerajaan penjagal singa, tempat Wang Ji dilahirkan, adalah salah satu yang terkuat. Di atas kerajaan iblis, ada kaisar iblis, yang mengaku sebagai juru bicara Panteon Iblis di sektor iblis darah dengan kekuatan luar biasa yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan miliaran roh iblis di lautan bintang yang tak terbatas. Di bawah kepemimpinan kaisar iblis, puluhan kerajaan iblis yang berkonflik dapat bersatu dan menyerang sektor asal surga bersama-sama. Wang Ji adalah putra ke-21 penguasa penjagal singa. Dalam upaya untuk mengambil gelar pangeran, sebagai pewaris sah, dia mengumpulkan beberapa bawahan dan menyelinap ke Gunung Suara Guntur mencoba menjinakkan naga singa yang bermutasi. Namun, ketika dia hampir meraih kemenangan, seseorang menyela. Pria itu tidak hanya membunuh naga singa yang bermutasi, dia juga membuat jebakan dengan inti iblis dari naga singa yang bermutasi yang menghancurkan semua rakyat setianya hingga berkeping-keping.
Namun Wang Ji belum ditakdirkan untuk mengalami malapetaka. Setelah ledakan besar, dua Raja Iblis yang dikirim ayahnya untuk mendukung dan mengawasinya juga terluka parah. Di sisi lain, dia hampir sepenuhnya terbebas dari cedera apapun dengan peralatan iblis yang diberikan ibunya. Wang Ji mengambil keputusan dengan cepat. Dia menyergap kedua Raja Iblis dan membunuh mereka, sebelum menggali inti iblis mereka. Kemudian, dia melarikan diri ke sektor setan darah dan menemukan tempat yang damai untuk mencerna inti iblis guna meningkatkan kekuatannya. Ketika dia sedang pergi berburu, dia bertemu dengan Penatua Blood Robe. Setelah menyerap dua inti iblis, Wang Ji telah sepenuhnya berubah dan darahnya telah dibersihkan. Penatua Blood Robe sangat memikirkannya dan merekrutnya sebagai murid. Setelah itu, Wang Ji kembali ke kerajaan penjagal singa dengan dukungan Penatua Jubah Darah dan membersihkan lusinan saudara laki-lakinya secepat kilat. Dia tidak hanya menduduki kursi pangeran, dia bahkan mampu berdiri sejajar dengan ayahnya sekarang, jika tidak berencana untuk menggulingkan ayahnya suatu saat nanti. Namun, sejauh itulah keberuntungannya. Invasi ke sektor asal surga ini hanya dimaksudkan sebagai pertarungan uji coba untuk penaklukan skala besar nanti. Namun Wang Ji memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi luar biasa. Dia tidak hanya membuat rencana yang matang untuk pertempuran itu, dia bahkan memohon kepada Penatua Blood Robe berulang kali untuk Red Jade Miss Meraj Sabre. Dia mengira bahwa dia akan mampu membunuh lusinan penggarap panggung yayasan bangunan dengan bantuan pedang. Jika beruntung, dia bahkan bisa menyergap beberapa penggarap tahap formasi inti yang sendirian dan terluka. Satu-satunya aturan yang berlaku untuk sektor setan darah adalah yang terkuat yang bertahan hidup. Pemenangnya mengambil semuanya, yang kalah harus terjatuh. Kemampuan dan kredit lebih penting dari apapun. Jika dia benar-benar bisa membunuh penggarap tahap formasi inti, ribuan prajurit di kerajaan penjagal singa akan berkumpul di belakang pedang darahnya dan mendengarkan perintahnya setelah dia kembali. Ayahnya yang sudah tua pasti akan kehilangan popularitas. Sayangnya, dia gagal. Tidak hanya tubuh fisiknya yang benar-benar hancur, dia bahkan kehilangan pedang meraj kabut giok merah yang dia pinjam dari Penatua Blood Robe ketika dia pergi ke sektor asal surga. Saya membencinya. Saat dia memikirkan kultivator yang menyabotase usahanya, kepala Wang Ji pusing karena marah. Gigi yang baru tumbuh digiling lagi menjadi beberapa bagian. Penggarap itu bahkan belum berada di tahap fondasi bangunan, dan dia hanya mengenakan setelan kristal MP. Namun Wang Ji mengalami kekalahan telak karena segala tipu muslihat kotornya. Penggarap kotor, aku akan menemukanmu dan membunuhmu, keluargamu, temanmu, kekasihmu, dan gurumu, tanpa meninggalkan siapapun. Aku akan mencincang kalian semua. Wang Ji akhirnya menggerutu karena rasa sakit yang luar biasa. Sesaat kemudian, omelannya tiba-tiba berhenti, seolah sebilah pisau tajam telah membelah lehernya. Jauh di dalam mansion, sesosok tubuh berwarna merah tua melayang perlahan. Itu adalah pria yang tampan, hampir tanpa celah. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda binatang iblis di tubuhnya. Kulitnya halus dan cerah, seperti bayi yang baru lahir. Wajahnya tampak seperti anak naif berusia 7 hingga 8 tahun. Tapi matanya penuh usia, kesuraman, dan kegelapan, yang sepertinya milik seorang senior berusia 300 tahun. Jubah merah ada di tubuhnya, mengalir perlahan seperti darah. Dia adalah Penatua Jubah Darah, seorang kaisar iblis. Setelah Elder Blood Robe muncul, intensitas kumpulan darah 10 kali lebih tinggi. Ribuan tunas darah muncul dari cairan dan menarik wajah Wang Ji dengan putus asa seperti ribuan tangan mungil. Wang Ji sangat menderita hingga air mata mengalir. Namun dia tidak berani mengeluh. Sambil tersenyum, Penatua Blood Robe menikmati penderitaan Wang Ji sejenak, sebelum dia membuka mulutnya dengan suara rendah. Wang Ji, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Wang Ji hampir pingsan karena ketakutan. Dia tetap menjaga dirinya sambil tergagap. Tuan, saya mengakui kesalahan saya. Saya tahu bahwa pedang meraj kabut giok merah dimurnikan dari kristal darah sumsum yang jarang terlihat ribuan meter di bawah tanah yang sangat berharga. Namun saya telah kehilangan dia. Saya tidak akan lepas dari tanggung jawab saya. Aku bersumpah kepada semua roh iblis di Panteon Iblis bahwa aku akan mengambil kembali pedang meraj kabut giok merah dalam tahun depan. Jika tidak, aku bersedia dihukum dengan hukuman mati dan meninggalkan tubuhku di hutan belantara alih-alih mengirimkannya ke Pantheon of Demons. Penatua Blood Robe meliriknya. Seekor binatang iblis bulat, seperti balon, berwarna kuning cerah tiba-tiba muncul di tangannya, yang dengan lembut dilemparkan ke dalam genangan darah olehnya. Anda menyebutkan bahwa itu adalah jas tempur kerangka mistik yang sangat tangguh yang mencuri pedang meraj kabut giok merah. Bug informasi, ini telah memecahkan hampir 100 prosesor kristal manusia dan mengambil banyak informasi mengenai jas tempur kerangka mistik yang dimaksud. Analisa sendiri dan temukan jawabannya. Kemunculan bug informasi membuat wajah Wang Ji berubah warna. Dia tidak terlalu takut ketika diberitahu bahwa dia akan direndam dalam genangan darah selama 9 hari 9 malam. Namun, di bawah tatapan tajam Penatua Jubah Darah, dia harus mengertakkan gigi dan mengambil bug informasi, sebelum menempelkannya ke dahinya. Lebih dari 10 kecambah daging melesat keluar dari bug informasi dan menusuk kepalanya seperti anak panah tajam. Kecambah daging mengembang, menyempit, memutar dan menggeliat. Bagian putih mata Wang Ji keluar saat dia berteriak putus asa. Dia berjuang dan menimbulkan ribuan cipratan di genangan darah. Gambar,
raungan, dan data hancur di otaknya seperti letusan gunung berapi. Institusi perang terpencil, pakaian tempur kerangka mistik. Pertemuan penawaran militer, balap kristal terbang. Battle Suit Mystic Skeleton versus kapal perang kristal. Li Yao, murid dari Grand Desolate War Institution, pilot penguji pakaian tempur kerangka mistik, salah satu pakaian tempur kerangka mistik Exos terbaik di sektor asal surga, dan juga seorang penyuling yang mahir dalam memodifikasi pakaian kristal dan membuat perangkap peledak. Tunggu sebentar, Li Yao telah mengikuti kursus pakaian kristal di kamp pelatihan Guntur 1,5 tahun yang lalu, selama waktu itu dia hilang di Gunung Suara Guntur selama 10 hari. Gunung Suara Gemuruh, Gunung Suara Gemuruh, kolam darah yang mendidih tiba-tiba membeku. Meski rasa sakit yang menusuk masih menyiksa kepalanya, Wang Ji berhenti meronta dan tiba-tiba berubah menjadi patung dingin. Sejumlah besar informasi dalam prosesor kristal manusia terhubung satu sama lain, membuatnya memahami semua yang telah terjadi. Li Yao adalah orang yang membunuh semua bawahannya dan menyabotase usahanya di Tunderous Sound Mountain. Dia juga orang yang mengganggu teleportasinya di kota teratai merah, melukainya dengan serius, dan mencuri pedang meraj kabut giok merah miliknya. Herring Li Yao, senyuman kejam muncul di wajah Wang Ji, saat dia bergumam melalui giginya yang patah, kata demi kata, itu kamu. Pemikiran penerjemah. Flycrane 01 Flycrane 01. Bab bonus, 1/4. Bab bonus akan dirilis pada pukul 9 UTC plus 8 setiap hari. Sama dengan. Rencana insentif. Peringkat kekuatan 16-20 tanda hubung lebih besar dari 11 bab minggu, 7 dasar plus 4 bonus. Peringkat kekuatan 11-15 tanda hubung lebih besar dari 13 bab minggu, 7 dasar plus 6 bonus. Peringkat kekuatan 4-10 tanda hubung lebih besar dari rilis ganda. Peringkat kekuatan 1-3 tanda hubung lebih besar dari rilis 3 kali lipat. Babak 352, pedang pemotong angin darah rebus. Yah, baiklah, kamu sungguh luar biasa, membangun fondasi di tahun pertamamu. Bahkan 1 tahun lebih awal dariku. Kamu benar-benar pantas menjadi pacarku. Dalam bayangan hologram, Ding Lingdang berdiri di antah berantah, dikelilingi oleh bebatuan eksentrik yang tak terhitung jumlahnya. Pakaian tempurnya yang seperti api agak compang camping, tapi dia bersemangat. Tangannya bertumpu pada pinggulnya, saat dia tertawa. Namun, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu sebaiknya terus berlatih selama 100 tahun lagi. Aku akan memberitahumu sebuah kabar baik. Tidak, bagimu, ini mungkin kabar yang sangat buruk. Kakakmu, aku, telah berhasil naik ke tingkat menengah tahap fondasi bangunan. Hahaha. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah berlatih di tempat khusus di mana saya tidak bisa menjangkau dunia luar untuk menembus level menengah. Ternyata, usaha saya tidak sia-sia. Saya membuat terobosan tanpa banyak masalah. Saat ini, aku perlu menstabilkan diriku di sini untuk beberapa waktu. Aku mungkin akan kembali pada akhir bulan depan. Aku bahkan punya hadiah untukmu. Jangan ceroboh dalam latihan saat aku pergi. Aku sangat menantikan untuk bertarung denganmu di Building Foundation Stage selama 300 ronde. Benar, sekarang kamu berada di tahap fondasi bangunan, jangan lupa untuk memakan telur fondasi bangunanmu. Namun, jangan memakannya sendiri juga. Tunggu sampai aku kembali. Kamu memakan sebagian dari fondasi bangunanku ketika aku mencapai tahap fondasi pembangunan. Kamu berhutang itu padaku. Ding Lingdang sedang berbicara dan menari dengan gembira, tidak memberikan kesempatan bagi Li Yao untuk menyela. Itu bukan percakapan real time, tapi klip video yang direkam sebelumnya. Mengetahui bahwa Ding Lingdang aman dan sehat, Li Yao merasa sangat lega. Dia sangat menyadari kepribadian pacar Tyrannosaurusnya yang berbentuk manusia, yang gila dalam seni bela diri dan menganggap pertarungan sebagai kesenangan terbesar dalam hidupnya. Hanya ada satu alasan mengapa Ding Lingdang tidak berpartisipasi dalam Perang 7 Kota, yaitu karena sesi pelatihan yang dia ikuti tidak senyaman yang terlihat. Mereka bisa ratusan kali lebih berbahaya daripada Perang 7 Kota. Ding Lingdang pasti sengaja merahasiakan tempat latihannya agar dia tidak khawatir. Mungkin dia bertarung di garis depan yang tak terlihat di kedalaman Dark Desolate Domain. Hanya dalam 1 tahun, dia telah naik dari tingkat awal tahap fondasi bangunan ke tingkat menengah. Sungguh menakjubkan dia. Saya pikir saya sudah melampaui dia. Tapi dia selalu selangkah lebih maju dariku. Namun, saya bukan seorang praktisi tubuh. Kesenjangan antara kemampuan kita bisa ditutupi dengan peralatan sihir. Pokoknya, aku memenuhi syarat untuk bertarung berdampingan dengan Ding Lingdang tanpa menyeretnya ke bawah sekarang. Li Yao tersenyum dan mematikan klip video yang telah dia tonton berkali-kali setiap hari selama beberapa hari terakhir. Dia memusatkan perhatiannya pada tungku penyulingan dan merasakan perubahan suhu di dalamnya. Dia berada di bengkel pemurnian pribadinya di domain debu kecil. Sudah 1 bulan sejak Perang 7 Kota. Selama 1 bulan, dengan bantuan Super Perception Cabin, dia berdiam di kedalaman otaknya dan menyerap potongan ingatan Ouyezi dengan gila-gilaan. Dia telah menyerap potongan kenangan Ouyezi selama 2 tahun di bulan itu dan membaca banyak buku klasik tentang pemurnian di lantai 2 menara pemurnian surgawi. Dia bahkan berhubungan dengan banyak seni rahasia inti dari klan Peleburan 100. 7 hari yang lalu, dia akhirnya sepenuhnya siap untuk menyempurnakan pedang meraj kabut giok merah.
Red Jademis Mirage Sabre adalah peralatan iblis yang dirancang untuk digunakan oleh iblis. Aliran energi serta pola kerjanya sangat tidak cocok untuk dipahami oleh penggarap. Apa yang Liao inginkan bukanlah pedang Fatamorgana kabut giok merah itu sendiri, namun bahan surgawi dan harta karun duniawi yang terkandung di dalamnya. Dia telah memisahkan kristal darah sumsum yang berharga dari pedang Mirage kabut giok merah dengan seni rahasia klan peleburan 100 setelah 7 hari kerja keras. Kemudian dia membagi kristal darah sumsum menjadi 2 bagian, satu lebih besar dan satu lagi lebih kecil. Dia menggabungkan bagian yang lebih besar, sisa kristal sumsum di dalam cincin kosmosnya, dan sejumlah besar bahan surgawi dan harta karun bumi yang dia habiskan dalam jumlah besar ke dalam pedang tempurnya. Hari ini adalah hari selesainya peleburan. Aduh! Merasakan perubahan suhu mendadak di dalam tungku penyulingan, Liao merasa seekor hewan mematikan yang kesal akan keluar dari kandangnya. Dia bergegas untuk memperluas pemikiran telepatinya ke dalam tungku pemurnian, sementara dia dengan cepat mengetikkan sinar untuk menyesuaikan suhu, tekanan, dan arah api di tungku pemurnian. 10 menit kemudian, lubang di atas tungku terbuka, dari sana laser merah biru melesat keluar dengan busur listrik. Angin dan guntur sepertinya bergema di domain debu kecil yang damai. Membekukan, Liao fokus penuh. Energi spiritualnya melonjak ke langit, ketika tangannya menggambar ratusan rune spiritual yang mengambil laser dan menariknya kembali ke cairan pendingin yang telah lama disiapkan. Uap berwarna-warni yang mengamuk bermunculan dari kolam pendingin. Setelah suhunya sedikit mendingin, Liao meletakkan bilahnya di atas tikar besi yang dibuat dari meteorit. Energi spiritual yang sangat besar keluar dari tubuh Liao. Seorang raksasa, yang tingginya lebih dari 3 meter, muncul di punggungnya. Meniru gerakannya, raksasa itu memukulkan tikar besi itu bersamanya. 2 suara penempaan bergema satu demi satu. Setelah ditempa sejenak, bilahnya dilemparkan kembali ke tungku pemurnian, sebelum dipoles dan diperbarui dengan lebih dari 10 cairan pendingin yang berbeda. Proses ini diulangi sebanyak 19 kali hingga fajar tiba, dan peningkatan pedang tempurnya akhirnya selesai. Bagus sekali. Keringat membasahi punggung Liao. Tapi dia bersemangat. Energi spiritual membara di sekelilingnya seperti nyala api yang mengalir. Dia menyentuh pedang perang yang baru lahir dengan lembut dan penuh kasih sayang. Pedang tempur yang dipegangnya saat ini memiliki panjang 2,15 meter dan berat 137,4 kg. Tubuh pedang itu melengkung dengan anggun. Bagian belakang pedang itu penuh dengan garis-garis merah seperti urat, yang terjerat oleh pola petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, membuat pedang itu lebih dari indah. Liao mengambil pedang itu dan melambaikannya. Suara senandung bergema di dalam otaknya, saat dia mulai merasakan kemampuan baru dari pedang itu. Pedang pertempuran baru, yang telah tertanam dengan berbagai jenis material surgawi dan harta karun bumi, tidak hanya dapat memicu petir dan tornado tetapi juga diberkahi dengan kemampuan baru, pengaktifan aura darah. Setelah energi spiritual Liao berfungsi penuh, aura darah sepanjang 10 meter dapat dipanggil. Saat musuh terkena aura darah, tidak akan ada luka luar. Namun sistem hematopoietik tubuh musuh akan rusak, sampai pada titik di mana tubuh akan salah mengira darah musuhnya sendiri sebagai benda asing dan menolaknya, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan darah terus-menerus. Jika musuhnya tidak signifikan, binatang iblis kelas 2 atau tentara iblis tingkat rendah, mereka akan mati kehabisan darah ketika tersapu oleh aura darah. Bahkan jika musuhnya adalah iblis ahli, mereka masih harus menyisihkan sebagian energi iblis mereka untuk menekan lukanya atau sekadar melarikan diri untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik ketika mereka diserang. Dalam pertarungan hidup dan mati, jika lawan terus mengeluarkan darah, situasinya tentu saja menguntungkan Liao. Sungguh senjata yang luar biasa dan jarang terlihat. Senjata ini sempurna bahkan menurut standar klan peleburan 140.000 tahun yang lalu. Dengan kemampuan barumu, tidak pantas jika kamu belum memiliki nama yang tepat. Aku akan memanggilmu, pedang pemotong angin darah rebus, kalau begitu. Mengambil pedang penebas angin darah rebus, Liao merasakan ribuan awan dan kilat bergolak di dadanya, membuatnya lebih percaya diri dari sebelumnya. Adapun bagian yang lebih kecil dari kristal darah sumsum, Liao berencana untuk memurnikannya menjadi 8 peluru kristal sumsum yang tersisa. Peluru kristal sumsum adalah kemungkinan penyelamatan nyawa Liao. Dalam pertempuran melawan Wang Ji di kota teratai merah, dengan peluru kristal sumsum, Liao membalikkan situasi dan mengamankan kemenangan akhir. Peluru kristal sumsum sendiri cukup kuat. Seberapa jauh mereka bisa melangkah jika kristal darah sumsum ditambahkan? Dengan peluru kristal sumsum yang baru, serta pedang pemotong angin darah rebus miliknya, bahkan Raja Iblis pun harus membayar harga yang mahal jika mereka ingin menjatuhkannya. Sekarang aku punya pedang yang layak dan peluru baru yang kuat, dengan perlindungan dari Mystic Skeleton Battle Suite, itu seharusnya cukup bagiku untuk menjelajahi bola gaib, bukan? Liao bermain dengan pedang perangnya dalam ekstasi untuk sementara waktu. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, sambil mengambil kartu orb gaib. Selama sebulan terakhir, selain melahap potongan ingatan Ouyezi di dalam otaknya, Liao mendedikasikan sisa waktunya untuk memecahkan labirin tak terbatas di dalam kartu orbit gaib. Dia punya perasaan bahwa dia hampir sukses. Menyentuh permukaan kartu dengan lembut, Liao melihat 4 kata yang sama lagi. Saat bintang bersinar, Liao menutup matanya dan mulai bermeditasi. Semua aktivitas sel tubuh ditekan hingga minimum. Namun pemikiran telepatinya terus berkembang.
Sejumlah besar energi spiritual cair mengalir keluar dari akar spiritualnya ke dalam labirin di dalam kartu bola gaib seperti ribuan sungai. Bahkan labirin yang paling rumit pun tidak bisa berhenti mengganti air dengan cepat. Pikiran telepati Liao berangsur-angsur masuk lebih dalam dan lebih dalam ke dalam labirin yang mengalir bersama dengan cairan spiritual. Dia sepertinya telah mendengar panggilan bintang. Ledakan, petir menyambar di dalam otaknya. Dia tiba-tiba melihat pemandangan perang yang aneh namun menakjubkan. Di kota-kota besar yang makmur dan padat penduduknya, di bawah lembah yang dalam dan terjal, di lautan yang terus bergejolak, miliaran tentara dari pasukan manusia dan pasukan iblis bertabrakan. Bahkan prajurit paling biasa di pasukan manusia pun mengenakan setelan kristal glamor dan memegang senjata yang auranya bisa mencapai puluhan meter. Sementara itu, barisan depan pasukan iblis secara eksklusif terdiri dari Raja Iblis. Di langit, kapal perang kristal manusia dan kapal perang iblis dari klan iblis telah menghalangi matahari, membuat siang bolong hampir terlihat seperti tengah malam. Di luar atmosfer, di latar belakang langit berbintang, Babel Battle Star, yang dikenal sebagai peralatan magis bintang, yang bahkan lebih besar dari beberapa planet satelit, diselimuti ribuan warna mistik, bertarung melawan gelombang binatang buas yang tak ada habisnya, di ruang hampa. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Segala sesuatu yang dilihat Liao, baik pasukan manusia yang tangguh maupun pasukan klan iblis, berubah menjadi bebatuan yang tidak bersemangat dan berdiri diam di medan pertempuran yang sunyi seperti miliaran patung. Kemudian, seluruh dunia runtuh, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dalam kehampaan yang gelap sebelum pada akhirnya tenggelam ke dalam ketiadaan. Ho, Liao menghela nafas panjang. Dia berkedip dan mendapati dirinya kelelahan dan berkeringat, meskipun dia masih berada di domain debu kecil. Langit berbintang dan kata-kata di kartu orbit gaib semuanya hilang. Yang menggantikannya adalah gambaran sistem orbit yang sangat luas yang salah satu ujungnya menembus langit dan lenyap ke kosmos. Itu tampak seperti pangkalan peluncuran kapal perang. Namun, teknologi antigravitasi dari Star Glory Federation cukup maju, sehingga kapal perang kristal dapat terbang keluar dari atmosfer secara langsung. Apa gunanya sistem orbital seperti itu? Liao agak bingung, tapi ada satu hal yang dia yakini. Dia telah lulus ujian pertama. Persekutuan orbit gaib sekarang terbuka untuknya. Bab 353, Hidup Singkat dan Sejahtera. Segera, riak warna-warni muncul di permukaan kartu orb gaib, yang sepertinya tersapu oleh hujan yang tak terlihat. Pola pada kartu menjadi kabur, hingga akhirnya berubah menjadi dua baris rune. Baris pertama adalah alamat pada Nexus, sedangkan baris kedua adalah kunci yang ditulis dalam tato spiritual. Liao menyalakan prosesor kristalnya. Dia memikirkan sesuatu dan tidak segera memasukkan alamat Occult Orb Fellowship. Sebaliknya, dia masuk ke jaringan penggarap sektor asal surga. Perang selalu menjadi cara komunikasi tercepat antar peradaban. Dalam Perang Tujuh Kota, banyak anggota pasukan reguler klan iblis ditangkap hidup-hidup oleh Federasi Star Glory, termasuk banyak iblis berdarah perak yang mengetahui informasi rahasia tentang sektor setan darah. Penggarap sektor asal surga secara alami memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat iblis darah perak membuka mulut mereka, atau bahkan mengambil informasi dari kepala mereka secara langsung. Saat ini, Federasi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang musuhnya. File mengenai bentuk sosial dari sektor setan darah, teknologinya, keterampilan iblisnya, nama iblis elit, dan sebagainya ratusan kali lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian besar file, setelah diklasifikasikan dan diberi label, diunggah ke jaringan penggarap. Saat ini, Liao adalah salah satu penggarap tahap dasar bangunan yang merupakan inti dari dunia budidaya. Otorisasinya pada jaringan penggarap ditingkatkan secara signifikan, memungkinkan dia membaca file dengan bebas. Memicu kemampuan pencarian, Liao pertama kali membayangkan, Wang Ji, sang ahli iblis, dalam pikirannya, sebelum dia mengetikkan nama lawannya pada prosesor kristal mini miliknya. Penggeledahan dilakukan berdasarkan dua kondisi tersebut. Sistem segera menemukan banyak informasi untuknya. Wang Ji, pangeran dari kerajaan penjagal singa, murid dari penatua jubah darah yang merupakan salah satu iblis terkuat di sektor setan darah. Senyuman kejam muncul di wajah Liao, sementara rasa dingin yang menyerupai kecerahan pedangnya melintas di matanya. Dia telah mengingat kutukan terakhir musuhnya dalam pikirannya dan tidak berani melupakannya sedetik pun. Dia tidak mengira Wang Ji memiliki latar belakang yang mengesankan. Liao sadar bahwa dalam Perang Tujuh Kota, banyak penggarap hilang, banyak di antaranya pasti ditangkap oleh klan iblis. Selain itu, menurut analisis pasca perang, target prioritas setelah iblis menghancurkan ketujuh kota tersebut selalu menjadi pusat prosesor kristal super. Lusinan prosesor kristal mainframe yang memiliki kemampuan komputasi luar biasa telah dicuri oleh klan iblis. Tidak sulit untuk menebak bahwa mereka juga mencoba mempelajari lebih lanjut tentang sektor asal surga dengan mengumpulkan data yang disimpan dalam prosesor kristal. Liao tidak suka bersikap rendah hati dan tidak sengaja menyembunyikan identitas dan kemampuannya. Battle Suit Mystic Skeleton miliknya juga sangat berbeda dari Battle Suit Mystic Skeleton lainnya. Terlebih lagi, perbuatannya di Tunderos Sound Mountain dan di Magical Equipment Exposition, terutama penampilannya dalam perlombaan Flying Crystal, telah dirinci di beberapa majalah, surat kabar, dan forum. Setelah mengumpulkan dan memilah informasi, tidak akan sulit untuk mengetahui siapa dia. Karena, Wang Ji,
adalah seorang pangeran dari kerajaan iblis dan juga murid dari seorang kaisar iblis, sumber daya yang dimilikinya pasti sangat besar. Mungkin saja pria itu sudah mengetahui siapa Li Yao dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi, jadi kenapa? Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku juga berencana membunuhmu. Mari kita lihat leher siapa yang lebih keras. Seperti kata pepatah, tidak ada yang boleh diulang lebih dari 3 kali. Dalam 2 pertarungan sebelumnya, tidak ada yang mati. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan membunuhmu. Li Yao mengaktifkan kemampuan penelusuran jaringan penggarap. Setiap pembaruan tentang Wang Ji akan dikirim ke kotak surat utusan bangos spiritualnya secara otomatis dan mengingatkannya untuk membaca. Menyelesaikan semuanya, Li Yao akhirnya meninggalkan jaringan penggarap dan memasukkan alamat persekutuan orbit gaib. Nebula yang berputar cepat terbentang di depan matanya seolah itu adalah mimpi. Li Yao segera bereaksi. Kedua tangannya berubah menjadi seikat emas saat dia mengetikkan kunci di celah nebula. Setelah bersenandung, nebula yang berputar melambat. Segera, kecerahan bintang-bintang menyatu menjadi sosok emas tembus pandang yang wajahnya sejelas orang sungguhan. Li Yao merasa pria itu agak familiar. Tuan Li Yao, salam. Saya tidak menyangka Anda akan lulus ujian kartu orbit gaib secepat itu. Anda memiliki kesempatan untuk menjadi anggota resmi persekutuan orbit gaib sekarang. Saya Gao Tiyi, diakon sekunder dari persekutuan orbit gaib. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda tentang persekutuan orbit gaib dan membawa Anda kepada kami. Namanya langsung mengingatkan Li Yao akan sesuatu. Gao Tiyi adalah seorang penggarap di puncak tahap fondasi bangunan, namun usianya belum 50, yang menjadikannya penatua termuda di kuil awan ungu. Dia yang terbaik dalam administrasi dan analisis. Tahun lalu, ia berhasil masuk ke dalam 100 selebriti teratas dunia kultivasi, sebuah daftar yang diusulkan oleh majalah mingguan bernama Penggarap Muda setiap tahunnya. Diakon sekunder yang bertanggung jawab atas urusan sepele seperti membimbing pendatang baru adalah sosok yang sangat berpengaruh. Persekutuan orbit gaib memang sangat kuat. Gao Tiyi membaca wajahnya dengan baik. Dia tersenyum. Occult Orb Fellowship adalah sebuah organisasi di luar semua sekte dan kekuatan di federasi. Anda dapat membandingkannya dengan organisasi longgar seperti Refiners Association atau Demon Hunters Association. Bergabung dengan persekutuan orbit gaib tidak berarti Anda harus keluar dari sekte yang Anda ikuti saat ini. Faktanya, sebagian besar sekte budidaya mendorong murid-muridnya untuk bergabung dengan persekutuan orbit gaib dan menjelajahi misteri lautan bintang yang tak ada habisnya. Tentu saja, bola gaib adalah tempat yang berbahaya. Bahkan tempat yang telah dijelajahi berkali-kali masih bisa menimbulkan bahaya yang fatal. Tingkat korban dari para penjelajah sangat tinggi. Selain itu, banyak dari luka mereka disebabkan oleh peralatan sihir kuno dan seni rahasia. Teknologi budidaya yang kita miliki saat ini mungkin tidak cukup untuk mengobati mereka sama sekali. Oleh karena itu, apakah kamu bergabung atau tidak dengan Occult Orb Fellowship, dan jika kamu bergabung, apakah kamu menjelajahi Occult Orb secara langsung atau tidak, semuanya akan diputuskan olehmu. Tidak ada yang akan memaksamu untuk melakukan apapun. Namun, Tuan Li Yao, Anda adalah salah satu penggarap fondasi bangunan termuda di federasi, serta penggarap tipe bibrida yang jarang terlihat. Secara pribadi, saya sangat menantikan partisipasi Anda. Setidaknya, Anda dapat berkunjung markas besar Occult Orb Fellowship sebelum kamu mengambil keputusan akhir. Kedengarannya bagus. Li Yao menganggukkan kepalanya tanpa ragu. 3 hari kemudian, sebuah pesawat kristal biru jernih yang tampaknya diukir dari kristal raksasa utuh meluncur di bawah langit biru, meninggalkan api knalpot melingkar sambil menimbulkan seruan penumpang di kapal udara kristal lain di dekatnya. Kabin yang luas dirancang menjadi suite mewah. 7 penggarap yang pendiam dan rendah hati duduk di sudut kabin, sementara mereka saling memandang dengan hormat, jika tidak dengan sedikit tanda daya saing. Mengirim seseorang ke dalam bola gaib akan menghabiskan banyak sumber daya, belum lagi bola gaib itu sendiri penuh dengan bahaya. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki bola gaib semuanya adalah satu dari 10.000 orang jenius dan elit dari para elit. Ketujuh orang tersebut diberi kesempatan untuk bergabung dengan Occult Orb Fellowship, yang rupanya menjadikan mereka pesaing. Namun, jika mereka semua lulus ujian, kemungkinan besar mereka akan menjadi sahabat dan menjelajahi bola gaib bersama-sama. Zhao Mo dari Persatuan 10 Ultimasi, seorang penggarap di tingkat menengah tahap fondasi bangunan yang membunuh lebih dari 30 jenderal iblis dalam perang 7 kota. Akar spiritualnya bermutasi secara aneh. Semakin parah dia terluka, semakin tinggi pula kemampuan bertarungnya. Dia adalah orang gila yang semakin marah dan kuat seiring berlangsungnya pertempuran. Cao Tongtian dari Leopard Valley, seorang penggarap tipe bibrida yang jarang terlihat di tahap fondasi bangunan tingkat menengah. Selain bertarung, dia juga berbakat dalam meneliti dan paling baik dalam menjinakkan dan mengekang monster kristal. Ni Jiangxia dari Desa Esensi Surgawi, dikenal sebagai pendekar pedang tercepat di generasi muda. Dalam pertandingan pedang yang diselenggarakan oleh 5 sekte pelatihan pedang utama, dia mengalahkan 12 murid dari 5 sekte pelatihan pedang berturut-turut sebagai murid dari sekte non-pelatihan pedang. Baiklah, baiklah. Mereka semua adalah penggarap terbaik generasi muda yang memiliki potensi besar. Duduk di sudut, Li Yao sangat takjub. Bukan suatu kebohongan bahwa bola gaib adalah organisasi teratas bagi penggarap sektor asal surga.
Orang-orang yang diundang semuanya adalah selebritas terkenal, tidak ada satupun yang mudah untuk dihadapi. Namun tentu saja, para pakar muda lainnya juga memandangnya dengan keheranan dan apresiasi. Sebagai salah satu penggarap yayasan bangunan termuda di Federasi dan kontributor penting pada proyek kerangka mistik, Li Yao telah menyebarkan namanya ke setiap sudut dunia budidaya. Tanpa menelusuri Nexus, semua pakar muda telah mengenali siapa dia dan menganggapnya sebagai salah satu pesaing paling berbahaya. Apakah itu Hering Li Yao? Saya diberitahu bahwa dia adalah salah satu penyuling terbaik di generasi muda. Reaktor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite dirancang olehnya. Kemampuan bertarungnya juga luar biasa. Dalam pertempuran kota teratai merah, dia tidak hanya mengganggu teleportasi Pangeran Iblis dengan kekerasan, dia bahkan berhasil melukai musuh dengan serius nantinya. Persekutuan orbit gaib memang merupakan tempat para jenius. Bahkan orang yang luar biasa pun telah tergoda. 6 ahli muda lainnya sedang berbicara satu sama lain dengan ekspresi mereka. Bola abu-abu terang yang penuh lubang terbang ke tengah kabin dan memancarkan cahaya. Sosok emas dikonsolidasikan oleh kecemerlangannya. Gao Tiyi, diakon sekunder dari persekutuan orbit gaib, muncul. Dia tersenyum dan berkata, mohon bersiap-siap, semuanya. Kita hampir sampai. Li Yao melihat melalui jendela. Di luar adalah gurun terpencil. Mereka masih berada di dataran tinggi Grand Desolate. Diakon Gao, saya punya pertanyaan. Cao Tongtian dari Lembah Macan Tutul tiba-tiba bertanya, mengapa persekutuan orbit gaib bermarkas di dataran tinggi terpencil? Bukankah itu berada di bawah pelecehan dan cambuk dari klan iblis? Pertanyaan bagus. Gao Ti mengangguk setuju. Ini ada hubungannya dengan teknologi kunci yang memungkinkan kita menjelajahi bola gaib. Jika memungkinkan, kami lebih suka mendirikan markas besar dan meluncurkan pangkalan lebih jauh ke pedalaman. Namun penghalang ruang di pedalaman terlalu stabil, yang menghalangi langit seperti tembok yang tidak terlihat namun sangat tebal dan membuatnya sangat sulit untuk memutus keterikatan dunia kita. Sebagai perbandingan, penghalang ruang di atas dataran tinggi terpencil sangat lemah, penuh dengan lubang besar dan kecil. Saat sektor setan darah dan sektor asal surga semakin dekat satu sama lain, daya tarik antara kedua dunia semakin kuat. Kita bisa mengubahnya menjadi dorongan, yang bisa mendorong kita untuk menembus batas dunia kita seperti angin mendorong kapal dan mengantarkan kami ke lautan bintang yang tak terbatas. Oleh karena itu, meskipun berbahaya, kami harus mendirikan markas besar dan meluncurkan markas persekutuan orbit gaib di dataran tinggi terpencil. Tentu saja, klan iblis telah menemukan tempat itu sejak lama. Tapi, lalu kenapa? Kau pasti menyadari bahwa sebagian besar kultivator elit dari sektor asal surga telah berkumpul di sini. Jika klan iblis cukup mampu menembus tempat ini, tidak akan ada tempat yang aman di seluruh sektor asal surga sama sekali, bukan bahkan ibu kotanya. Lalu apa gunanya menyembunyikan persekutuan orbit gaib? Semua orang terhibur dengan kata-katanya yang jenaka. Cao Tongtian menggaruk kepalanya dan tersenyum bangga. Tidak ada keraguan bahwa para ahli terkuat dari dunia budidaya sektor asal surga telah berkumpul di tempat ini. Jika tempat ini dirusak, itu berarti sektor asal surga telah hilang total. Bagaimana mungkin? Segera, kapal perang kristal itu menurunkan ketinggiannya. Di depannya ada batu hitam raksasa setengah lingkaran yang telah ditanami miliaran kristal. Mereka berkilauan di bawah sinar matahari yang hangat seperti bintang yang berkedip. Batu itu seperti gerbang yang sepi di padang pasir. Diameternya lebih dari 500 meter, membuat pesawat kristal itu terlihat kerdil seolah-olah itu adalah seekor semut. Di bagian atas gerbang, terukir 9 kata gagah. Tempat ini selamanya melarangmu untuk hidup panjang. Kata-kata itu membungkam ketujuh penggarap, yang tenggelam dalam pikirannya, merenungkan apa maksudnya. Gao Ti berkata, melewati gerbang bintang, kita akan mencapai markas besar dan meluncurkan markas persekutuan orbit gaib. 9 kata di gerbang ditinggalkan oleh Cangkong Wuji, kultivator legendaris 300 tahun yang lalu serta ketua pertama dari Occult Orb Fellowship. Setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai maksudnya. Silakan cari tahu sendiri. Bab 354, Pakarku dari Bintang. Pesawat kristal terbang di bawah, tempat ini selamanya larangan Anda dari hidup panjang, menuju gerbang perlahan. Dunia baru tampaknya terbentang di hadapan mereka. Rerumputan bertebaran di tanah di sela-sela beberapa sungai yang berliku-liku. Bahkan udaranya lebih lembab dari sebelumnya. Melihat ke depan, ada 7 gunung di cakrawala berbentuk kerucut tanpa kesalahan sedikitpun. Bentuknya tidak curam, tetapi warnanya bermacam-macam dan sepertinya terbuat dari pelangi. Semua orang tersentak ketika mereka semakin dekat. Bahkan mata Li Yao pun terbuka lebar. 7 gunung itu sebenarnya terdiri dari 7 rel kristal yang berputar. Ketika mereka semakin dekat, mereka tampak seperti 7 obat nyamuk bakar raksasa. Semuanya kosong. Di dalamnya ada 7 menara rune tembus pandang tempat ribuan susunan rune diukir. Susunan rune bersinar dengan glamor dari dalam keluar, sementara rune yang diselimuti kecerahan segi 8 memancarkan kekuatan magis yang tak terbatas seperti gelombang pasang. Apakah mereka benar-benar menumpuk 7 gunung rel setinggi ratusan meter dengan kristal murni? Yang tertinggi hampir 1000 meter. Betapa kayanya mereka. Li Yao merasa kepalanya pusing. Sebagai seorang pemurni, matanya jauh lebih tajam dibandingkan 6 penggarap lainnya dalam hal identifikasi kristal. Tanpa banyak kesulitan, dia mengenali bahwa kristal yang menyusun pegunungan rel itu termasuk batu jaring surgawi,
Kristal refleksi bulan, pasir bintik sutra, baja pagi Empyrean, semuanya adalah bahan terbaik dari yang terbaik. Harga sebagian kecilnya sudah sangat mahal. Bahkan gabungan 3 sekte budidaya teratas dari federasi mungkin tidak cukup untuk membeli 7 gunung. Hanya dengan mengumpulkan sumber daya dan tenaga dari seluruh federasi, kemegahan ajaib seperti itu dapat terwujud. Untuk sesaat, Li Yao merasa bangga bahwa dia adalah bagian dari penggarap sektor asal surga lebih dari sebelumnya. Di puncak setiap gunung, semua relnya menusuk ke langit secara vertikal seperti lembing. Di kaki pegunungan, relnya jauh lebih mulus, di mana beberapa kendaraan transparan berbentuk aneh yang tampak seperti kombinasi kereta kristal dan kapal perang kristal diparkir. Itu adalah pesawat ulang-alik bintang, kendaraan yang mengangkut kita antara sektor asal surga dan bola gaib melalui lautan bintang, jelas Gao Ti. Saat itu, salah satu gunung tiba-tiba bersinar terang. Berbagai warna muncul seperti nyala api. Rune berkilauan satu persatu, melepaskan energi yang sangat besar. Meskipun jaraknya ribuan meter, pesawat kristal tempat Li Yao berada juga menggigil dalam gelombang spiritual. Di bagian bawah rel, kecerahan putih bersih menyembur keluar dari bagian belakang pesawat ulang-alik 1 bintang dan mendorongnya maju dan ke atas di atas gunung rel. Setelah setiap putaran, ketinggian pesawat ulang-alik bintang sedikit lebih tinggi dan begitu pula kecepatannya. Itu semakin dekat ke ujung rel yang menembus langit. Jeritan dari gerakan berkecepatan tinggi berubah menjadi auman bintang di telinga Li Yao. Awan gelap disertai guntur dan kilat tiba-tiba menyelimuti ujung rel, di tengahnya terlihat kekosongan yang pecah. Sebuah mata raksasa dan dalam tampak terbuka di langit, dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya di tengahnya. Aduh, kecepatan pesawat ulang-alik bintang ditingkatkan hingga maksimum ketika mencapai ujung rel. Kemudian ia menyerang tepat di tengah mata bintang. Awan, guntur, dan kilat semuanya hilang. Langit biru kembali lagi, tapi pesawat ulang-alik bintang telah lenyap. 7 penggarap Yayasan Bangunan Muda benar-benar tercengang. Gao Ti sepertinya sudah terbiasa dengan keheranan para pendatang baru. Dia berkata sambil tersenyum, ini adalah basis peluncuran Occult Orb Fellowship. Apa yang baru saja Anda lihat adalah bagaimana kita biasanya mendobrak penghalang antar dunia dan mengirimkan pesawat ulang-alik bintang ke dalam orbit gaib yang berada di kedalaman alam semesta. Anda dapat menganggap 7 gunung rel sebagai 7 susunan teleportasi super. Sebagai penggarap terbaik generasi muda, Anda pasti menggunakan susunan teleportasi dalam pelatihan sehari-hari Anda, yang dengannya Anda dapat mencapai bagian dunia untuk sementara waktu. Namun, pecahan dunia yang kamu kenal semuanya sangat dekat dengan sektor asal surga dan berada dalam lingkup gravitasinya. Mereka dapat dibandingkan dengan satelit di dekat sebuah planet yang dapat dicapai dengan lompatan yang mudah. Oleh karena itu, susunan teleportasi biasa sudah cukup bagi mereka. Tetapi orb gaib itu berbeda. Bahkan orb gaib terdekat berjarak ratusan tahun cahaya dari kita, dengan turbulensi bintang yang mengerikan dan pusaran kosmik di antaranya. Susunan teleportasi biasa tidak berguna dalam kasus seperti itu. Jika susunan teleportasi biasa digunakan, kemungkinan 99% objek yang diteleportasi akan terkoyak dan terbakar habis selama proses tersebut. Dengan logika yang sama, karena energi yang diperlukan dalam susunan teleportasi biasa tidak signifikan, Anda cukup berdiri di atasnya dan dipindahkan dalam waktu singkat. Namun, energi dari susunan super teleportasi terlalu besar, dan gelombang spiritual yang dipicunya terlalu dahsyat. Tubuh manusia berisiko terkoyak oleh kekuatan yang hebat jika berdiri di atasnya tanpa perlindungan. Bahkan penggarap tahap formasi inti dan jiwa yang baru lahir penggarap panggung menganggapnya menantang dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat ulang-alik bintang untuk perjalanan tersebut. Li Yao menganggukkan kepalanya. Cukup mudah untuk dipahami. Semakin tinggi kecepatannya, semakin kuat hambatannya. Misalnya, meskipun ia adalah seorang penggarap tahap fondasi bangunan, ia tidak berani memasuki kondisi 10 kali kecepatan suara dengan mudah. Bukan karena kekuatannya tidak cukup, tapi karena kemungkinan besar tubuhnya akan terkoyak selama proses tersebut. Kemungkinannya adalah dia akan terbongkar di udara dan berubah menjadi sekumpulan daging dan darah. Tubuhnya relatif lebih kokoh karena teknik 1000 tempering 100 pemurnian yang telah dia latih. Penggarap umum di Yayasan Bangunan hampir tidak pernah mempercepat kecepatan suara di atas 5 kali lipat untuk masalah yang sama. Susunan super teleportasi dapat mengirim orang ke jarak ratusan tahun cahaya secara instan. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya perlawanan yang akan terjadi. Gao Ti menghela nafas. Meskipun pesawat ulang-alik bintang dibuat dari bahan surgawi dan harta karun duniawi dan nilainya tidak kurang dari kapal perang kristal, mereka menjadi rugi total setelah digunakan 3 hingga 5 kali. Apa yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa biaya untuk menjelajahi bola gaib sangatlah tinggi. Setiap peluncuran sama dengan membakar setengah kapal perang kristal. Oleh karena itu, kami bukannya ingin merahasiakan orb gaib dan melarang semua penggarap menjelajahi tempat tersebut. Hanya saja, karena biayanya yang mahal, kami harus memilih elit dari elit untuk melintasi lautan bintang, menggunakan pesawat ulang-alik bintang untuk mencari masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi sektor asal surga. 7 penggarap Yayasan Bangunan menganggukkan kepala secara bersamaan. Semangat terpancar dari mata semua orang. Li Yao tidak terkecuali. Saat mereka berbicara, pesawat kristal itu mendarat perlahan di alun-alun dekat pangkalan peluncuran. Saat ini, Li Yao memperhatikan melalui jendela bahwa gunung di sebelah kirinya mulai bersinar. Awan dan busur listrik muncul lagi di langit.
Tapi tidak ada pesawat ulang-alik bintang di dasar gunung ini. Sebaliknya, benang tembus pandang muncul di rel yang dijalin menjadi jaring laba-laba raksasa. Aduh, udara meledak. Sebuah mata yang dalam dan gelap tiba-tiba terbuka di langit biru. Dari tengahnya muncul sebuah pesawat ulang-alik bintang. Ia mendarat di rel dengan tepat dan mulai meluncur ke bawah dengan cepat. Kotoran, jaring spiritual pertama terkoyak, yang sedikit menurunkan kecepatan pesawat ulang-alik bintang. Aduh. Yang kedua, yang ketiga, jaring spiritual dirobek satu persatu, tetapi dengan kecepatan yang terus menurun. Mereka juga melakukan peregangan semakin jauh. Akhirnya, setelah menghancurkan lusinan jaring spiritual, pesawat ulang-alik bintang tersebut terseret oleh jaring spiritual ketiga hingga terakhir ketika hampir menyentuh tanah. Meskipun jaring spiritual ditarik lebih dari 50 meter, jaring itu secara bertahap mundur dan menstabilkan pesawat ulang-alik bintang di lintasan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berlari ke pesawat ulang-alik bintang ketika seruan bergema di sekitar area tersebut. Pesawat ulang-alik bintang ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Tampaknya baru saja diambil dari magma. Uap panas mengepul tanpa henti. Retakan dan lubang menutupi cangkangnya. Tampaknya dihujani meteorit sebelum dimakan oleh binatang raksasa. Jika seseorang meledakkannya, itu mungkin akan meledak berkeping-keping dalam waktu singkat. Kabinnya terlalu bengkok untuk dibuka. Beberapa petugas membelahnya dengan pedang terbang dan menyelamatkan kru. Penggarap di dalam pesawat ulang-alik bintang semuanya mengenakan pakaian kristal, jika mereka bisa disebut demikian. Mereka compang camping, tidak bersemangat, dan berlumuran darah yang mencurigakan, pakaian itu hampir tidak bisa menutupi tubuh EXO. Mereka mengejutkan dengan cara pasca apokaliptik. Li Yao terkejut. Penggarap yang memimpin mengenakan pakaian pertempuran jiwa guntur yang terkenal karena kemampuan pertahanannya. Dengan harga jual lebih dari 3 miliar, itu jelas merupakan salah satu pakaian kristal terbaik di dunia. Namun saat ini, setelan kristal di depan Li Yao sepertinya terbuat dari kertas. Itu hancur dan dirusak oleh darah. Medan pertempuran di bola gaib memang menakutkan. Bahkan pakaian perang jiwa guntur telah hancur sampai titik ini. Penggarap dalam pakaian pertempuran jiwa guntur melepas helmnya yang compang camping. Dia adalah seorang pria muda tampan dengan rambut panjang. Ada bekas luka yang dalam di mata kirinya yang hampir mencapai tulangnya. Akibatnya, mata kirinya melotot terbuka lebar, mengeluarkan kesan brutal. Teman-temannya melepas helm dan penutup wajah mereka. Mereka masih sangat muda, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan yang jelas-jelas disebabkan oleh terlalu banyak pertempuran berdarah. Merasa bahwa mereka sedang diamati, para penggarap yang baru saja kembali dari bola gaib melirik pesawat kristal itu dengan senyuman mencemooh. Mereka bertukar beberapa kata satu sama lain dan memandang Li Yao dan para pendatang dengan tatapan jijik. Kekuatan jiwa yang kuat sekali. Ketika mata pemuda yang terluka dan memimpin itu melewatinya, Li Yao merasa seperti dua jarum menusuk matanya sendiri. Air matanya mengalir, dan dia terpaksa mundur selangkah tanpa terkendali. Dia benar-benar tercengang. Kekuatan jiwa pria itu cukup kuat untuk mengintimidasinya dari jarak yang begitu jauh. Li Yao memperhatikan bahwa teman-temannya juga mengepalkan tangan mereka. Mereka pasti merasakan penghinaan dan ejekan mereka juga. Zhao Mo dari Persatuan 10 Ultimasi telah membunuh lebih dari 30 Jenderal Iblis di medan pertempuran. Dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Bahkan Li Yao berbicara hangat dengannya ketika mereka pertama kali bertemu. Rupanya, mereka berdua sangat memikirkan satu sama lain. Namun sekarang, mereka sama-sama dibenci oleh orang-orang itu, ekspresi dan senyuman mereka menunjukkan bahwa orang-orang itu menganggap mereka pemula yang bodoh. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengejek, siapakah orang-orang ini? Mereka terlihat sangat asing. Mengapa mereka begitu angkuh? Gao Tiyi berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang anak-anak bola gaib sebelumnya? Ini adalah inisiatif yang diluncurkan oleh militer dan beberapa sekte budidaya besar 50 tahun yang lalu. Menurut rencana, bayi yang orang tuanya adalah kultivator dan berbakat dengan gen luar biasa dikirim untuk dididik dan dikultivasikan dalam bola gaib khusus. Saat mereka dewasa, mereka akan berkelana dan bertarung di bola gaib. Karena medan pertempuran utama mereka adalah bola gaib, mereka tidak terkenal di sektor asal surga. Tetapi bukan berarti Anda harus meremehkan ketangguhan mereka. Kebanyakan dari mereka telah mencapai level menengah atau bahkan level tinggi sebelum mereka berusia 30. Zhao Mo mengerutkan kening. Tapi mereka tidak perlu terlalu sombong. Gao Tiyi menghela nafas. Orb gaib penuh dengan bahaya. Banyak hal di dalamnya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang yang tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika seseorang tinggal di orb gaib terlalu lama, tidak dapat dihindari bahwa kepribadian mereka rentan terhadap pengaruh dari orb gaib, lingkungan asing. Selain itu, anak-anak orb gaib telah tinggal di orb gaib dan tidak memiliki banyak pengalaman dalam berkomunikasi dengan orang lain. Wajar jika mereka agak aneh dan eksentrik. Mereka sebenarnya tidak memusuhi Anda. Hanya saja, mereka tidak percaya pada kemampuanmu, dan mereka takut kamu akan menyeret mereka ke bawah atau bahkan membuat mereka terbunuh. Bab 355, Peralatan Ajaib Bintang. Seret mereka ke bawah. Kata-kata itu benar-benar membuat 7 ahli muda tercengang. Zhao Mo sangat kesal hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Alisnya berkerut, dan dia memekik dengan suara memutar, kami bertujuh mungkin bukan pakar terbaik di dunia budidaya. Namun,
Kami jelas termasuk yang terbaik di generasi kami. Masing-masing dari kami telah mengalami lusinan kehidupan. Pertarungan dan kematian. Bagaimana bisa mereka yang disebut, anak-anak orb gaib, begitu membenci kita? Takut kita menyeret mereka ke bawah. Gao Ti berkata, gaya bertarung anak-anak bola gaib sama sekali berbeda dari para penggarap pada umumnya. Kedua pihak merasa kesulitan untuk berkolaborasi sejak awal. Beberapa tahun yang lalu, sesuatu yang buruk terjadi. Sebuah tim yang terdiri dari anak-anak orb gaib dan tim penggarap dunia luar bekerja sama untuk menjelajahi orb gaib. Namun, salah satu orang luar tidak mengikuti perintah dan bertindak sembarangan. Penghalang jauh di dalam bola gaib terpicu. Dari 17 orang yang pergi ke sana, hanya 3 yang kembali. Apakah kamu melihat pria berwajah marah yang memiliki bekas luka dalam di mata kirinya? Dia adalah Yan Jun, seorang kultivator di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi, serta salah satu ahli terkemuka dari anak-anak bola gaib. Dia menyaksikan langsung tragedi itu beberapa tahun yang lalu. Meskipun untungnya dia lolos, ada bekas luka yang tak terhapuskan di wajahnya, yang merupakan akibat dari sejenis asam aneh yang merusak dagingnya kapanpun dan dimanapun, waktu tanpa istirahat. Jika tidak, otaknya akan dirusak oleh asam sampai ke titik yang tidak dapat diobati. Zhao Mo tidak bisa berkata-kata. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Li Yao juga agak kaget. Bekas luka yang tidak dapat disembuhkan karena asam selalu merusak daging. Penderitaan seperti itu sungguh menakutkan hanya dengan memikirkannya. Tidak heran pria itu begitu menghina dan dingin. Gao Ti melanjutkan, selain itu, satu-satunya saudara perempuan Yan Jun juga berpartisipasi dalam pertempuran. Sayangnya dia meninggal di bola gaib. Sejak saat itu, anak-anak orb gaib selalu memusuhi dan mencemooh pihak luar. Alih-alih memberikan kontribusi pada kemenangan, pihak luar dianggap sebagai penyabot usaha mereka dan sama sekali tidak layak untuk bekerja sama dengan mereka. Selain itu, kesempatan untuk memasuki orb gaib terbatas. Persaingan ada di mana-mana di dalam persekutuan orb gaib. Kadang-kadang, tim yang terdiri dari anak-anak orb gaib dan tim luar berencana untuk memasuki orb gaib yang sama. Tapi jika jumlah pesertanya adalah terbatas, pertandingan akan diadakan untuk menentukan pihak mana yang lebih memenuhi syarat untuk misi tersebut. Ketika ada lebih banyak pertandingan seperti itu hanya akan menambah ketegangan antara kedua pihak. Ni Jiangxia, seorang ahli pedang dari desa esensi surgawi yang diam sepanjang waktu, membuka mulutnya dan berkata perlahan, Tuan Gao, Anda menyebutkan bahwa Yan Jun hanya berada di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Lalu kenapa? Dia salah satu ahli terkemuka dari anak-anak bola gaib. Bagaimana dengan penggarap yang lebih kuat di tahap formasi inti dan tahap jiwa yang baru lahir? Apakah mereka tidak terlibat dalam eksplorasi bola gaib? Hantu emas yaitu Gao Ti mengangguk setuju. Bagus sekali. Anda benar-benar elit dari para elit. Pengamatan Anda tajam. Memang benar bahwa penggarap tahap dasar bangunan adalah kekuatan utama untuk menjelajahi bola gaib. Para ahli di tahap formasi inti atau tahap jiwa yang baru lahir jarang menginjakan kaki di bola gaib kecuali itu benar-benar diperlukan. Semua orang bingung dengan apa yang baru saja dia katakan. Bisikan bersenandung segera memenuhi kabin. Gao Ti menjelaskan, ada 2 alasan utama mengapa tahap pembentukan inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir tidak berpartisipasi dalam eksplorasi bola gaib. Pertama, jiwa dari penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir terlalu besar. Biayanya sangat tinggi untuk mengangkut mereka ratusan tahun cahaya jauhnya. Logika yang sama berlaku untuk iblis dari sektor setan darah. Binatang iblis yang biasa-biasa saja dapat masuk tanpa izin ke sektor asal surga dengan mudah melalui lubang cacing, tetapi untuk mengangkut iblis ahli, diperlukan susunan teleportasi berskala besar dengan konsumsi energi yang besar. Jika Anda merasa sulit untuk memahaminya, Anda dapat memikirkannya sebagai berikut. Untuk batu seukuran kepalan tangan yang beratnya 3 kg, bisa dibuang ribuan meter tanpa kesulitan. Tetapi jika batu itu berdiameter 10 meter dan beratnya 3 ton, Anda hanya akan bisa melemparkannya sejauh puluhan meter meskipun Anda berusaha sekuat tenaga. Saat ini tujuan kita adalah melempar batu itu sejauh-jauhnya dengan kekuatan sesedikit mungkin. Tentunya kita akan memilih batu-batu yang ukurannya lebih kecil dan bobotnya lebih ringan, yaitu penggarap pondasi bangunan tersebut, seperti dirimu sendiri. Jika kita memilih penggarap tahap penyempurnaan, kita bisa menteleportasi lebih banyak orang dalam satu perjalanan. Namun penggarap pada tahap seperti itu terlalu lemah untuk menangani segala macam krisis di dalam bola gaib. Kita sebenarnya akan membunuh mereka dengan menteleportasi mereka di sana. Oleh karena itu, penggarap fondasi bangunan adalah kekuatan utama di medan pertempuran orb gaib. Itu adalah metafora yang sederhana. Penggarap fondasi bangunan adalah kerikil, sedangkan penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir adalah batu yang beratnya ribuan ton. Tentu saja yang pertama akan lebih mudah untuk dibuang. Semua orang di kabin cukup pintar untuk memahami maksud Gao Ti. Mereka semua menganggukkan kepala. Gao Ti melanjutkan, kekhawatiran biaya hanyalah alasan sekunder. Jika benar-benar diperlukan, memindahkan sekumpulan penggarap tahap jiwa baru lahir ke bola gaib tanpa mengganggu anggaran bukanlah hal yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Masalahnya adalah, semua jenis peralatan sihir kuat yang tersisa selama pertempuran berdarah selama 40.000 tahun terakhir dapat ditemukan di sebagian besar bola gaib. Meskipun sebagian besar masternya telah binasa, banyak di antaranya yang telah dimasukkan ke dalam bola gaib otomatis, mode deteksi dan serangan. Begitu terpicu,
mereka akan mulai berburu dan membantai hingga energi spiritual yang terkandung di dalamnya habis. Ketika penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa baru lahir memasuki orb gaib, kemungkinan besar mereka akan memicu peralatan magis tersebut dan dikejar olehnya. Bagaimana mereka bisa menjelajahi orb gaib jika demikian? Merenung sejenak, Ni Jiangxia menggelengkan kepalanya ringan. Tuan Gao, jika penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir akan dihantui, bukankah akan lebih berbahaya bagi kita penggarap yayasan bangunan? Setelah penghalang diaktifkan, saya khawatir kita akan hancur berkeping-keping segera. Dia menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Meskipun mereka tidak takut mati, mereka tidak berniat mati tanpa alasan yang jelas. Gao Ti tersenyum dan berkata, katakanlah kamu mempunyai sepasang pemecah surga yang dapat membidik dan menyerang secara otomatis. Bola meriam dan energi spiritualnya terbatas. Jika binatang iblis kecil muncul dalam jangkauan tembakmu, apakah kamu ingin menembak atau tidak? Petik 2. Ni Jiangxia linglung sejenak. Sambil tenggelam dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya. Mendengarkan di sisinya, Li Yao langsung tahu apa yang ingin dikatakan Gao Ti. Serangan Heaven Splitter setara dengan serangan kekuatan penuh dari kultivator panggung jiwa yang baru lahir. Tetapi konsumsi energi spiritual untuk setiap serangan sangat besar. Biaya untuk setiap tembakan setara dengan beberapa tangki kristal yang terbakar habis. Selain itu, susunan barel, badan, dan rune dari Heaven Splitters akan mengalami erosi selama setiap serangan. Jika ia menembaki binatang iblis manapun secara acak, 30 atau 50 binatang iblis tingkat rendah akan lebih dari cukup untuk membiarkannya kelebihan beban dan hancur total. Oleh karena itu, sebagian besar peralatan sihir otomatis telah diatur dengan ambang batas. Hanya ketika ia merasakan bahwa kekuatan musuh berada di atas ambang batas barulah ia melakukan serangan. Gao Ti berkata dengan santai, saya yakin Anda sekarang lebih memahami mengapa Federasi meluncurkan inisiatif anak-anak bola gaib dan mengapa Federasi memilih begitu banyak elit seperti Anda dari jutaan penggarap, bukan? Sejujurnya, meskipun Anda hanya berada di tahap fondasi bangunan dan kemampuan komprehensif Anda jauh dari penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa baru lahir, menurut pendapat saya, masa depan Federasi ada di tangan Anda. Sudah diketahui secara umum bahwa jarak antara sektor asal surga dan sektor setan darah semakin mengecil. Kedua dunia kemungkinan besar akan bergabung dalam 50 tahun ke depan. Perang antara kedua sektor telah dimulai. Namun, sektor asal surga dan sektor setan darah hampir setara satu sama lain. Kalau tidak, kita tidak akan terlibat dalam konflik selama 500 tahun tanpa pemenang. Jika kita bertarung satu sama lain dengan cara yang keras, dalam pertarungan head-to-head, tidak ada pihak yang bisa yakin bahwa mereka akan menang. Bahkan jika lawan dikalahkan, pihak yang menang harus membayar harga yang sangat mahal. Setengah tahun yang lalu, Universitas Laut Dalam, Universitas Star Nebula, Akademi Militer Pertama Federasi, serta para penggarap tipe admin dan penggarap tipe penelitian di staf umum, berkumpul dan menjalankan simulasi besar-besaran yang mengambil semua jenis variabel ke dalam perhitungan. Kesimpulan mereka adalah, jika kedua sektor benar-benar bergabung dan perang reguler antara kedua dunia dimulai, bahkan jika Federasi mengalahkan sektor setan darah, 2/3 kota akan dihancurkan, setengah dari populasi akan musnah, dan 3/4 dari populasi akan musnah. Penggarap akan binasa. Sama halnya dengan sektor setan darah. Federasi pasti akan bertarung sampai prajurit terakhirnya mati. Bahkan jika sektor asal surga pada akhirnya diduduki, Raja Iblis dan Kaisar Iblis kemungkinan besar akan terbunuh. Jadi, kecuali tidak ada pilihan lain, kedua belah pihak tidak ingin binasa bersama musuh melalui peperangan biasa. Faktanya, kedua belah pihak mempunyai harapan yang tinggi terhadap orb gaib. Seni rahasia, keterampilan, peralatan magis, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya yang jauh lebih maju daripada sektor asal surga dan sektor setan darah terkubur di dalam bola gaib. Katakanlah salah satu dari kalian cukup beruntung untuk menggali gudang senjata, kapal luar angkasa dari Star Ocean Imperium, atau bahkan peralatan sihir bintang penghancur. Lalu kita akan mampu menekan sektor setan darah tanpa korban, menang bukan? Di sisi lain, sektor asal surga dan sektor setan darah sangat dekat satu sama lain dalam tingkat 4 dimensi. Kita hampir kembar. Bola gaib yang kami temukan juga dapat ditemukan oleh sektor setan darah. Di beberapa bola gaib, tidak ada persenjataan atau armada yang berguna bagi kita. Tapi ada sarang iblis, yang jika dikendalikan oleh sektor setan darah, akan mampu menciptakan keberadaan yang bahkan mungkin lebih kuat dari iblis, Kaisar. Jika mimpi buruk seperti itu menjadi kenyataan, sektor asal surga akan mengalami kepunahan. Kata-katanya menyulut gairah semua orang. Semua orang, sedikit banyak, merasa bahwa orang-orang yang lebih berkuasa sedang mendukung dunia. Formasi inti dan jiwa yang baru lahir adalah kekuatan yang menentukan perang antara kedua sektor. Membangun yayasan penggarap seperti mereka jauh dari signifikan dalam gambaran besar. Yang harus mereka lakukan hanyalah berjuang dengan kemampuan terbaik mereka tanpa rasa khawatir. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Gao Ti, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengubah nasib sektor asal surga. Peralatan sihir yang luar biasa, gumam Li Yao. Darahnya mulai terbakar. Bukankah peralatan magis bintang seukuran satelit atau bahkan planet yang sinarnya memancar melampaui seluruh galaksi selalu menjadi impian utama para penyuling seperti dirinya?
Jika dia diberi kesempatan untuk menyentuh peralatan sihir bintang dengan tangannya sendiri, mempelajari strukturnya, dan bahkan mungkin mengarahkannya sendiri untuk menaklukkan sektor setan darah, akan bermanfaat bahkan jika dia harus mati keesokan harinya. Tapi Ni Jiangxia adalah orang yang sangat tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Tuan Gao, saya akan menyimpan pembicaraan tentang janji kesetiaan. Setiap orang yang memulai jalur kultivasi telah siap untuk dikorbankan ketika kita harus melakukannya. Saya hanya ingin mengetahui hal ini, manfaat nyata apa yang ada bagi kita untuk mengambil risiko memasuki medan pertempuran orb gaib sebagai individu. Apakah mereka benar-benar mampu membuat kita menembus batas kemampuan kita dan terlahir kembali? Bab 356, Manfaat tak tertandingi. Mendengar kata-katanya, 6 penggarap lainnya mulai bernapas lebih cepat. Ada juga keinginan di mata mereka. Sebagai penggarap, mereka mungkin tidak mendambakan umur panjang. Tapi mereka pastinya sangat ingin menjadi lebih kuat melampaui batas kemampuan mereka dan menerangi seluruh dunia. Meningkatkan, berkembang, dan maju. Itu adalah naluri alami seorang penggarap. Hantu emas cerah Gao Ti menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan menyatakan tanpa ragu, tentu saja. Federasi Star Glory tidak pernah memperlakukan pahlawan manapun secara tidak adil yang telah memberikan kontribusi kepada umat manusia. Eksplorasi dalam bola gaib dapat menempatkan peserta dalam bahaya mematikan yang bahkan dapat menyebabkan cedera permanen atau bahkan kematian. Jika Anda cukup berani untuk menjadi pahlawan federasi, Anda akan mendapatkan berkah yang tiada taraf. Pertama, di beberapa bola gaib, terdapat banyak bahan surgawi dan harta karun bumi, termasuk banyak yang jarang terlihat di sektor asal surga dan hanya dapat ditemukan di buku-buku kuno. Selama Anda mampu menggalinya, Anda akan berhak untuk menyerap atau memurnikannya terlebih dahulu. Beberapa bola gaib lainnya adalah surga alami di mana 1 hari pelatihanmu sama dengan 10 hari atau bahkan 2 minggu di sektor asal surga. Namun, sebagian besar bola gaib tidak dapat memberi Anda manfaat secara langsung. Katakanlah dalam salah satu penemuan Anda menemukan gudang senjata Star Ocean Imperium, atau armada kapal luar angkasa. Senjata dan kendaraan yang kuat, tentu saja, tidak akan menjadi milik Anda. Contoh lain, jika kamu diminta untuk menghancurkan gua-gua iblis legendaris kuno dalam bola gaib yang dapat ditelusuri kembali ke era kerajaan binatang iblis, kamu hampir tidak akan mendapatkan apapun meskipun kamu harus mempertaruhkan nyawamu sendiri, tinggal di misi juga. Jangan khawatir, para pendiri Occult Orb Fellowship telah memikirkan masalahnya. Untuk lebih memotivasi semua orang agar menerima misi menjelajahi orb gaib, ada konsep penting dalam persekutuan orbit gaib yang disebut poin kontribusi. Setiap operasi Anda akan diubah menjadi poin kontribusi sesuai dengan tingkat kesulitan tugas, hasil tugas, tingkat korban, dan kriteria lainnya. Poin kontribusi sangat berguna dalam Occult Orb Fellowship. Setidaknya, persekutuan orbit gaib telah menggali banyak peralatan dan senjata magis yang terlalu canggih untuk kita, para penggarap dari sektor asal surga, untuk memahaminya. Kita tidak tahu bagaimana cara mereplikasi atau memproduksinya, mereka sama sekali. Artinya hampir setiap artefak di bola gaib itu unik. Artefak seperti itu jarang muncul di dunia luar kecuali untuk tujuan penting seperti penelitian. Artefak seperti itu hanya dapat ditukarkan dengan poin kontribusi Anda di sini. Selain itu, material surgawi dan harta karun bumi yang berharga dan jarang terlihat di sektor asal surga juga dapat ditukarkan dengan poin kontribusimu. Di atas Diakon, ada 9 anggota dewan di persekutuan orbit gaib yang semuanya ahli puncak di tahap jiwa baru lahir. Mereka mampir ke markas dan mengawasi semuanya secara bergantian. Untuk bulan ini, Senior Yanba, Dewa Besi, tinggal bersama kami. Kamu bahkan dapat menukarkan poin kontribusimu selama beberapa waktu untuk berbicara langsung dengan penggarap tingkat jiwa yang baru lahir dan mendapatkan pencerahan dari mereka. Mendesis. Semua orang tersentak. Hati Liao mendidih. 9 anggota dewan semuanya berada di tahap jiwa baru lahir. Penggarap terbaik dari Federasi Star Glory hampir seluruhnya berkumpul di sini. Adapun Dewa Besi Yanban, dia sendiri adalah legenda di dunia penggarap. Dia pernah menjadi tetua dari sekte tinju luar biasa beberapa generasi yang lalu. Namun dia menarik diri dari urusan sektenya dan memusatkan perhatiannya pada budidaya 100 tahun yang lalu. Sekte tinju luar biasa adalah sekte untuk praktisi tubuh. Senior Yuan adalah orang yang aneh di antara rekan-rekannya, karena dia adalah seorang fundamentalis tubuh yang jarang terlihat. Sebagian besar praktisi tubuh, meskipun mengklaim bahwa tubuh mereka adalah senjata mereka, tidak menolak peralatan magis tambahan dalam pertarungan seperti power knuckle dan pakaian kristal yang dirancang untuk praktisi tubuh. Bagaimanapun, zaman telah berubah. Peralatan sihir saat ini semakin canggih dan mudah dibawa, yang dapat meningkatkan potensinya secara signifikan. Namun menurut para praktisi tubuh konservatif, perilaku seperti itu merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita para praktisi tubuh. Di antara praktisi tubuh konservatif, yang paling kaku tidak pernah bergantung pada peralatan magis apapun. Mereka bertarung dengan memicu kekuatan pamungkas yang bersembunyi di bagian terdalam tubuh manusia. Orang-orang seperti itu adalah biksu dari para praktisi tubuh. Mereka dikenal sebagai fundamentalis tubuh. Yanba adalah fundamentalis tubuh terbaik di dunia. Dengan menggunakan tangan kosongnya, tanpa bantuan peralatan magis apapun, dia sudah cukup untuk menggunakan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya tubuhnya.
Poin kontribusi dapat ditukarkan untuk waktu berkualitas bersama dengan penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Itu jauh lebih berguna daripada penghargaan dari lembaga perang terpencil. Li Yao tenggelam dalam pikirannya. Dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian yang telah dia latih, kekokohan tubuhnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Berkat pekerjaan pemurnian yang membosankan setiap hari, kekuatan fisiknya juga sangat besar. Dia hampir menjadi setengah praktisi tubuh. Jika dia bisa diberi kesempatan untuk berbicara dengan Dewa Besi Yan Ba dan menerima pencerahannya, bukankah itu luar biasa? Ketika dia kembali ke lembaga perang terpencil, dia bisa menyampaikan kata-kata Yan Ba kepada Ding Lingdang. Pacarnya mungkin bisa naik level lagi. Melihat ketujuh orang itu mendidih karena nafsu, Gao Ti memutuskan untuk menambahkan lebih banyak minyak ke dalam api. Dia melambaikan tangannya, hampir 100 berkas cahaya mengalir keluar dari sosok emas terang itu. Itu adalah gambaran dan pengenalan semua jenis senjata, peralatan magis, dan material surgawi dan harta karun duniawi. Terselubung dalam pesona yang mempesona, mereka berputar perlahan di kabin kecil. Itu semua adalah harta karun dari bola gaib. Coba lihat, dengan poin kontribusi yang cukup, mungkin saja kamu bisa mendapatkan salah satunya. Wow, mendesis. Keenam teman Li Yao semuanya berseru keheranan. Pupil mata Li Yao sendiri juga melebar, sementara dia merasa ingin meneteskan air liur. Ultimate Void Obliterator, ini dapat meledakkan ruang secara langsung dan membentuk celah ruang tanpa suara. Tubuh musuh akan terkoyak dalam diam. Pelacak jiwa pemburu, ini memiliki kemampuan melacak. Selama fitur musuh, seperti aroma, gelombang jiwa, frekuensi suara, dimasukkan ke dalamnya, maka akan otomatis terpicu ketika musuh berada dalam jarak 50 km dan terbang ke arah musuh sebelum diledakkan. Dan ini adalah cincin iblis bayangan. Ditempelkan di dahi, bisa diaktifkan dengan pemikiran telepati. Tidak hanya memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi, ia juga dapat melancarkan serangan logam kuat yang dapat mengganggu otak musuh dengan menghalangi transmisi informasi antara retina dan saraf optik, sehingga musuh tidak akan mengetahui bahwa mereka melihat sesuatu ketika mereka melihat sesuatu. Lebih penting lagi, itu bisa berfungsi pada musuh yang jauh lebih kuat dari pemakainya. Peralatan sihir dari era Star Ocean Imperium memang kuat, misterius, dan tak terukur. Ini memang merupakan puncak dari peradaban budidaya. Bahkan artefak dari 40.000 tahun yang lalu tidak bisa lebih baik dari itu. Aku tidak sabar lagi untuk membongkar peralatan sihir menjadi beberapa bagian sekarang dan mempelajarinya dengan cermat. Hah, apa ini? Abon teratai api, bunga piala perak, kristal Phoenix terbakar, buah jangkrik emas, begitu banyak materi surgawi dan harta karun duniawi yang telah punah. Li Yao akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mulai berseru tak percaya bersama dengan 6 penggarap lainnya. Inventarisasi harta karun tersebut mencantumkan banyak materi surgawi dan harta karun duniawi yang belum pernah terlihat di sektor asal surga. Bahkan klan 100 peleburan 40.000 tahun yang lalu telah mengklasifikasikan mereka sebagai sangat langka. Li Yao telah kehilangan harapan dan berpikir bahwa tidak mungkin dia bisa menemukan materi seperti itu. Dia tidak pernah menyangka akan melihat mereka dalam kenyataan. Untuk sesaat, pikiran Li Yao sangat terguncang. Aku akan mengambil materi itu. Banyak senjata luar biasa yang tercatat dalam ingatan Ouyezi tidak dapat disempurnakan tampaknya. Dengan material seperti itu, aku akan bisa lebih memperkuat Mystic Skeleton Battle Suite, Vulcan Machine Guns, dan Boilet Blue Twin Slashing Sabre. Mereka akan menjadi lebih kuat, agung, dan mendominasi. Kecerahan yang begitu pekat sehingga tampak seperti keberadaan nyata yang terpancar dari mata mereka. Sepertinya kalian semua sudah mengambil keputusan. Gao Ti tersenyum. Ketujuh dari mereka saling memandang dan menganggukkan kepala dengan sungguh-sungguh seperti 7 pedang tebas. Kalau begitu, tanda tangani saja kontraknya sekarang. Gao Ti melambaikan tangannya. 7 kontrak virtual yang bersinar cemerlang mengalir dari citra emasnya yang cerah. Mengaktifkan energi spiritual, Li Yao menarik salah satu kontrak kepadanya dan membacanya dengan cermat menggunakan pikiran telepatinya. Tidak ada yang istimewa dari klausul tersebut. Mereka hanya menyatakan bahwa para penandatangan telah memutuskan untuk bergabung dengan persekutuan orbit gaib atas kemauan mereka sendiri, bahwa mereka sepenuhnya mengakui bahaya dan krisis yang ditimbulkan oleh penjelajahan orbit gaib, dan bahwa mereka siap menghadapi kecelakaan apapun, termasuk kematian mereka sendiri. Namun, menurut ketentuan selanjutnya, Occult Orb Fellowship telah memberikan asuransi bencana dalam jumlah besar bagi semua anggotanya. Ketiga perusahaan asuransi tersebut semuanya merupakan afiliasi dari 10 sekte teratas federasi, yang kredibilitasnya cukup dapat diandalkan. Kebijakannya rinci dan mencakup hampir semua hal. Jika Li Yao terluka parah di bola gaib, dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan nyaman dengan ganti rugi asuransi. Jika dia terbunuh, tidak hanya sejumlah besar kompensasi yang akan dibayarkan kepada penerima manfaat, 1 atau 2 anak yang ditunjuk olehnya juga akan dikirim ke sekte milik perusahaan asuransi dan diajar oleh para ahli terkemuka di sana. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte tersebut dan menjadi murid inti. Banyak ahli tidak terlalu peduli dengan uang. Mereka hanya berharap keturunannya bisa sejahtera. Asuransi telah menyelesaikan masalah mereka dengan sempurna. Ada juga formula terperinci untuk mendistribusikan manfaat yang diperoleh dalam bola bintang gaib secara adil dalam kontrak. Pertama, biaya peluncuran pesawat ulang-alik bintang akan dipotong.
Sebagian kecil dari manfaatnya akan disumbangkan ke dana tertentu untuk pengembangan Occult Orb Fellowship di masa depan. Kemudian, sebagian besar manfaatnya akan digunakan untuk kegiatan amal, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan publik, subsidi bagi penyandang disabilitas, dan lain-lain. Manfaat yang tersisa akan diubah menjadi poin kontribusi dan diberikan kepada para penjelajah, yang dapat mereka tukarkan dengan harta rahasia atau pertemuan dengan penggarap panggung jiwa yang baru lahir sesuai keinginan mereka. Itu adalah kontrak yang sangat masuk akal yang melindungi kepentingan para penjelajah, meningkatkan antusiasme mereka, dan memastikan pengembangan berkelanjutan dari Occult Orb Fellowship sehingga pesawat ulang-alik dan pangkalan peluncuran yang lebih besar dan lebih banyak dapat dibangun di masa depan. Sementara itu, orang-orang biasa di Star Glory Federation juga akan mendapat manfaat dari upaya mereka. Li Yao sangat puas. Dia membubuhkan segel spiritualnya pada kontrak tanpa ragu-ragu. Adapun penerima manfaat kebijakan tersebut, Li Yao menulis 2 nama setelah mempertimbangkannya. Setengah dari kompensasi akan digunakan untuk membentuk dana dan membantu anak-anak miskin di kota Tombak Terapung, kampung halamannya, untuk berkultivasi. Separuh kompensasi lainnya akan diserahkan kepada Ding Lingdang. Dia akan membutuhkan banyak uang jika ingin mencapai level yang lebih tinggi. Gao Ti melihat sekilas kontrak itu ketika Li Yao mengirimkannya kembali. Ada sedikit kebingungan di matanya ketika dia menatap Li Yao lagi dengan cara yang aneh. Bab 357, Petugas Patroli Orb, Kota Bintang Imperial. Ditatap sedemikian rupa, Li Yao merasa aneh. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada masalah? Tidak, Gao Ti berdeham dan kembali tenang. Mengumpulkan kontrak virtual dari 6 penggarap lainnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Sekarang kalian semua telah menandatangani kontrak, selamat telah menjadi anggota resmi dari Persekutuan Orbit Gaib. Dalam Persekutuan Orbit Gaib, kami memanggil kalian Patroli Orb. Namun, menjadi Orb Patroller tidak berarti kamu bisa menjelajahi Orb Gaib sekarang juga. Setiap petualangan ke Orb Gaib membutuhkan kerja keras dan sumber daya yang sangat besar, belum lagi tempat-tempat ini sendiri penuh dengan bahaya. Kami tidak ingin mengirim beberapa pemula ke jarak ratusan tahun cahaya dan membuat mereka terbunuh dengan biaya lebih dari setengah kapal perang kristal. Oleh karena itu, persaingan di dalam Occult Orb Fellowship sangat ketat. Sayangnya, ada beberapa orang yang tereliminasi setiap bulannya. Ada pula yang bertahan selama lebih dari 1 tahun namun masih gagal mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Occult Orb. Apakah kamu siap menghadapi tantangan? Ketujuh dari mereka saling melirik, sementara senyum percaya diri muncul di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Sebagai penggarap yang memenuhi syarat untuk datang ke tempat ini dan menandatangani kontrak untuk menjadi Orb Patroller, mereka tidak pernah takut dengan tantangan apapun. Sebaliknya, mereka menganggap tantangan sebagai kesenangan terbesar dalam hidup mereka. Kalau begitu ikutlah denganku. Hantu Gao Ti mengalir keluar dari pesawat kristal. Li Yao dan yang lainnya mengikutinya dalam barisan. Di depan mereka ada gurun tak berbatas, yang benar-benar kosong kecuali beberapa oasis yang langka. Tak jauh dari situ, sebuah pilar raksasa menjulang tinggi ke langit. Itu tembus cahaya dengan berbagai warna. Tingginya puluhan meter dan diameter 5 meter, cukup menarik perhatian di gurun pasir. Di permukaan pilar raksasa, banyak baris kata berukuran besar terukir jauh di dalam. Kata-kata itu berwarna-warni seperti pilar yang diukirnya. Biasanya, akan sulit untuk mengetahui apa itu. Namun, Li Yao membacanya dengan jelas meski jaraknya masih puluhan meter, seolah-olah ada sesuatu yang misterius yang mengirimkan informasi yang terkandung dalam kata-kata itu langsung ke otaknya. Di samping itu, kata-kata yang terukir di dalam pilar itu mengalir dan berubah, seolah-olah itu adalah rune virtual dalam sorotan cahaya. Keingintahuan Li Yao sangat terangsang. Dia menatapnya, hanya untuk menemukan 3 kata indah yang diselimuti energi spiritual di bagian atas pilar. Pangkat bintang. Di bawah 3 kata itu ada deretan nama yang diikuti serangkaian angka. Tim Jiwa Guntur, Tim Laut Hantu, Tim Bulu Surgawi. 100 nama tim memenuhi pilar raksasa tersebut. Senior Gao, apa maksud dari peringkat bintang ini? Apakah ini peringkat untuk pakar terbaik dalam Persekutuan Orbit Gaib? Tapi mengapa hanya ada nama tim tetapi tidak ada nama individu? Li Yao bertanya. Rank of Stars memang merupakan peringkat kemampuan di dalam Occult Orb Fellowship. Itu tidak mencantumkan individu karena eksplorasi Occult Orb tidak pernah dilakukan sendirian. Itu selalu merupakan operasi tim. Gao Ti lebih lanjut menjelaskan, setelah ratusan tahun percobaan, kami sampai pada kesimpulan bahwa tim ekspedisi paling baik terdiri dari 4 hingga 6 orang. Jika anggota tim terlalu sedikit, krisis yang tidak terduga mungkin tidak dapat ditangani dengan mudah. Jika anggota tim terlalu banyak, lebih banyak hambatan mungkin akan muncul, yang dapat menyebabkan kekacauan di mana anggota yang lemah akan menjadi beban tim. Seorang kultivator di tahap fondasi bangunan hampir tidak mampu bertahan dari bola gaib sendirian. Oleh karena itu, petugas patroli orb yang berangkat ke orb gaib biasanya diorganisasikan ke dalam tim bintang, masing-masing terdiri dari 4 hingga 6 anggota. Jika situasinya khusus dan diperlukan lebih banyak atau lebih sedikit anggota, misinya akan jauh lebih besar, lebih berbahaya. Peringkat bintang adalah peringkat tim bintang berdasarkan kemampuan mereka. Hanya ketika tim tersebut berada di antara 100 teratas barulah mungkin untuk memasuki orb gaib. Perhatikan bahwa itu hanya sebuah kemungkinan.
Jika dua tim ingin menjelajahi Occult Orb yang sama dan kondisinya tidak memungkinkan, biasanya akan diadakan pertandingan untuk menentukan mana di antara kedua tim yang lebih memenuhi syarat untuk misi tersebut. Yang saya maksud dengan kemampuan adalah angka yang dihitung dengan mempertimbangkan pencapaian tim sebelumnya, kemampuan tempur anggota tim, dan peluang menang melawan tim lain, serta faktor-faktor lainnya. Orb gaib penuh dengan bahaya. Tingkat korban dalam tim sangat tinggi. Beberapa orb patroller memilih untuk berhenti karena tekanan yang luar biasa. Karena berbagai alasan seperti di atas, tim seringkali memiliki banyak lowongan yang harus diisi oleh pendatang baru. Jadi, ini adalah seleksi dua arah antara Anda dan tim. Setelah Anda dipilih oleh sebuah tim, Anda akan dipilih mampu menjelajahi orb gaib. Li Yao menganggukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian dia bertanya, hanya setelah aku bergabung dengan sebuah tim barulah aku diizinkan masuk ke dalam orb gaib. Tapi bagaimana jika tidak ada satupun dari 100 tim teratas yang aku sukai? Apakah itu berarti aku tidak akan punya peluang? Gao Ti tersenyum dan berkata, banyak remaja putra yang percaya diri menanyakan pertanyaan yang persis sama sebelumnya. Jika Anda merasa cukup kuat, Anda bisa membentuk tim Anda sendiri. Dalam 3 hari terakhir setiap bulan, 10 tim terakhir di peringkat bintang akan ditantang oleh tim yang tidak ada dalam daftar. Jika Anda dapat mengalahkan salah satu dari mereka, Anda akan dapat menggantikan mereka dan mendapatkan tempat hak istimewa untuk menjelajahi orb gaib. Namun, peringatan yang baik. Jangan buang waktumu. Tim yang telah berlatih di bola gaib terlalu kuat untuk kamu hadapi. Aku sarankan kamu menunggu dengan sabar untuk direkrut. Li Yao memikirkan sesuatu dan bertanya, pemuda yang terluka, Yan Jun, dan anak-anak bola gaib lainnya yang bersamanya, mereka termasuk dalam tim mana? Gao Ti menjawab, sistem tim hanya berlaku untuk penggarap di tahap fondasi bangunan. Sistem ini tidak cocok untuk formasi inti dan jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, tim di peringkat bintang semuanya terbuat dari penggarap tahap fondasi bangunan. Meskipun Yan Jun baru berada di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi, dia tegas, tekun, dan berani. Kemampuan bertahan hidupnya di lingkungan asing sungguh luar biasa. Tim Jiwa Guntur, yang dipimpin olehnya, adalah yang pertama di peringkat bintang. Petik 2. Pertama di peringkat bintang, Tim Jiwa Guntur. Mata Li Yao sepertinya tertusuk. Dia menyipitkan mata dan menjulurkan lehernya untuk melihat tempat tertinggi dari peringkat bintang dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi ke pusat kota sekarang. Melewati pangkat bintang, Li Yao menemukan susunan teleportasi yang luas di tanah kosong di depannya, itu canggih dan flamboyan. Tampaknya jauh lebih maju daripada susunan teleportasi umum di sektor asal surga. Ketujuh dari mereka berdiri di susunan teleportasi. Mereka merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka, dan, sebelum mereka menyadarinya, suara bising masuk ke telinga mereka. Mereka berakhir di sebuah alun-alun besar di tengah kota metropolitan yang makmur dan indah. Ini, melihat gedung pencakar langit di dekatnya, semua orang merasa terpesona. Tapi Li Yao sedang berpikir keras. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa langit biru dan awan putih terlalu terang untuk dianggap alami. Mereka lebih cenderung dihadirkan oleh pancaran cahaya dengan resolusi super tinggi. Itu harusnya kubah buatan manusia. Mereka harusnya berada di bawah pangkalan peluncuran. Tempat itu adalah kota hantu bawah tanah. Namun fasilitas di sini ratusan kali lebih canggih daripada fasilitas di kota hantu bawah tanah biasa. Setidaknya, Li Yao bisa mencium udara segar dengan aroma tanah, merasakan angin lembab menyapu kulitnya, dan merasakan angin sepoi-sepoi menyisir rambutnya. Kita berada 1000 meter di bawah tanah dataran tinggi terpencil saat ini. Ini adalah kota bintang Imperial, yang dibangun dengan teknologi dari bola gaib, yang menjadikannya kota terdepan di seluruh federasi. Gao Ti menyatakan dengan bangga, di tempat ini, Anda dapat mencicipi makanan laut terbaik di dunia yang telah dikirimkan ke sini melalui berbagai susunan teleportasi setelah ditangkap sekarang, Anda dapat menikmati anggur lezat yang telah diawetkan selama beberapa dekade, yang bahkan ketua parlemen mungkin tidak sempat minum. Segala macam kebutuhan boros bisa dipenuhi di sini. Untuk penggarap, kami memiliki ruang pelatihan yang dibangun dengan peralatan magis di bola gaib, beberapa di antaranya telah dibongkar dan diangkut ke tempat ini langsung dari kapal perang kristal di era Star Ocean Imperium. Bagaimanapun, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di sini. Baik kamu ingin bersenang-senang atau berlatih dengan gila-gilaan, kamu akan terpenuhi sepenuhnya. Ekspedisi di orb gaib membahayakan nyawa. Tekanan di pundak para patroli orb sangat besar, seringkali membuat mereka gila atau dibuat bingung oleh para iblis. Untuk membantu mereka menghilangkan stres dan pulih lebih cepat, Occult Orb Fellowship menghabiskan ratusan tahun mendirikan Imperial Star City. Di sisi lain, ini juga merupakan basis eksperimen. Peralatan dan teknologi magis sipil yang diambil dari bola gaib diuji di tempat ini terlebih dahulu sebelum dipromosikan ke kota lain dalam skala besar ketika kondisinya mendukung. Sebagian besar teknologi yang Anda saksikan di rumah Anda masing-masing dapat ditelusuri kembali ke Imperial Star City. Li Yao mengamati warga di jalan dengan perhatian penuh sejenak. Secara terkejut, dia berkata, aroma penghuni tempat ini sangat mengintimidasi. Jumlah penggarap hampir sama banyaknya dengan orang biasa di Imperial Star City, yang tidak terbayangkan di kota-kota lain. Gao Ti tersenyum. Penduduk Imperial Star City sebagian adalah anggota keluarga dari staf Occult Orb Fellowship, sebagian merupakan keturunan dari Orb Patrollers selama ratusan tahun terakhir, dan sebagian lagi, sebagian besar, Orb Patrollers itu sendiri.
Kamu akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Saat dia berbicara, Gao Ti menunjuk ke bola lampu raksasa di tengah alun-alun di mana sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Di tengah alun-alun, Anda dapat menemukan prosesor kristal mainframe dari Imperial Star City yang menawarkan kemampuan komputasi luar biasa. Anda dapat meminta bantuannya jika Anda menemukan masalah apapun di masa mendatang. Ada ruang dan arena latihan yang tak terhitung jumlahnya di Imperial Star City. Tugasmu saat ini adalah mencari tempat untuk bertanding. Lalu, kamu bisa melatih dirimu sendiri atau berpartisipasi dalam pertandingan sesuai keinginanmu, sebelum memasukkan video yang paling memuaskan ke dalam prosesor kristal mainframe. Tim yang kekurangan tenaga akan mencari anggota baru melalui prosesor kristal mainframe. Jika mereka tertarik dengan Anda, mereka akan mengirimkan undangan kepada Anda. Dalam kasus seperti itu, Anda akan dapat memeriksa informasi dasar dan video misi dari tim yang mengundang Anda. Jika menurut Anda gaya mereka tidak cocok untuk Anda dapat menolaknya. Satu hal yang perlu saya ingatkan adalah bahwa fasilitas utama di Imperial Star City seperti ruang pelatihan dan arena tidak menerima alat pembayaran yang sah dari federasi. Mereka hanya menerima poin kontribusi. Karena Anda semua adalah pendatang baru, prosesor kristal mainframe akan mengalokasikan beberapa poin kontribusi gratis kepada Anda sesuai dengan pencapaian Anda di masa lalu dan kekuatan Anda saat ini, yang seharusnya cukup untuk pelatihan harian Anda di Imperial Star City untuk bulan depan. Latihlah dirimu dengan baik di bulan mendatang dan buktikan kemampuanmu kepada 100 tim teratas. Tentu saja, kalian juga dapat memilih untuk membentuk tim di antara kalian bertujuh dan menantang 10 tim terakhir di Rank of Stars pada akhir bulan ini. Jika Anda kehabisan poin kontribusi dan tidak ada satupun dari 100 tim teratas yang mau menerima Anda akan segera tersingkir. Bagaimanapun, semoga beruntung untuk kalian semua. Bab 358, Permusuhan yang tak dapat dijelaskan. Bab 358, Permusuhan yang tak dapat dijelaskan. Penerjemah, Flycrane 01 Editor, Milman 97. Hantu emas cerah Gao Ti perlahan-lahan menghilang, meninggalkan bola bundar di tengahnya berputar dan bersenandung, yang akhirnya terbang ke langit dan menghilang di balik gedung pencakar langit. 7 orc patroller baru saling memandang dengan takjub. Mereka mengira ujian berdarah sedang menunggu mereka di dalam. Mereka tidak menyangka lingkungan di sini begitu longgar sehingga mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Li Yao memikirkan keuntungan dari desain seperti itu. Menjelajahi orb gaib adalah pekerjaan yang berbahaya. Sebagai kultivator yang menghargai kebebasan lebih dari apapun dan paling membenci pengekangan, jika mereka dipaksa, meskipun hanya sedikit, untuk memasuki bola gaib, mereka pasti akan menganggap sistem tersebut menjijikkan. Itulah sebabnya persekutuan orbit gaib mencoba yang terbaik untuk menciptakan suasana yang membebaskan di mana mereka adalah tuan mereka sendiri. Namun suasana yang membebaskan ternyata tidak senyaman kedengarannya. Mereka harus mencoba segala yang mereka bisa agar 100 tim teratas menyadari nilai mereka. Sekarang kita telah bertemu satu sama lain berdasarkan takdir, bagaimana kalau kita bertujuh membentuk tim untuk menantang salah satu dari 100 tim teratas untuk memenangkan tiket ke orbit gaib? Usul Cao Tongting, seorang murid dari lembah macan tutul. Ni Jiangxia, murid dari desa Esen Surgawi, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, saya mendukung apa yang baru saja dikatakan senior Gao. Kami bertujuh tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, dan kami juga tidak pernah bekerja sama. Kami hanya akan menjadi seperti seorang mafia jika kita bekerja sama. Bagi tim bintang yang telah bertarung dalam pertempuran berdarah sepanjang hidup dan mati bersama-sama di bola gaib, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani meskipun mereka berada di peringkat 10 terakhir dalam daftar. Benar, Zhao Mo, murid Persatuan 10 Ultimasi, berkata dengan tenang, lagi pula, tak seorang pun di antara kita yang pernah memasuki orb gaib sebelumnya. Bahkan jika kita memenangkan kualifikasi secara ajaib, kita masih akan bunuh diri untuk menjelajahi orb gaib itu sendiri. Saya lebih suka bekerja sama dengan orb patrollers yang berpengalaman. Dengan begitu, kemungkinan saya untuk bertahan hidup akan relatif lebih tinggi. Li Yao juga menganggap itu bukan ide yang bagus. Dia menggelengkan kepalanya. Cao Tongtian bukanlah orang yang pemarah. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah. Jika kamu tidak bersedia, menurutku sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Namun sebelum itu, saya sarankan kita pergi ke Mainframe Crystal Processor bersama-sama terlebih dahulu untuk mengetahui pedoman bagi pendatang baru serta informasi lebih lanjut tentang poin kontribusi kita, agar kita tidak tersesat seperti lalat tanpa kepala. Itu adalah saran yang cukup praktis. Mereka semua berjalan ke tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, ribuan busur listrik emas bercampur dan terjalin menjadi sebuah oval sepanjang sekitar 6 meter, yang penuh dengan gundukan dan lubang. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti otak elektromagnetik yang tembus cahaya. Di permukaan, otak, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Beberapa penggarap berdiri di dekat otak elektromagnetik, sibuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan prosesor kristal mainframe. Melihat 7 pemula yang mendekat, ada rasa ingin tahu di beberapa mata mereka, sementara beberapa lainnya menatap mereka dengan jijik dan permusuhan. Li Yao berjalan menuju otak elektromagnetik. Busur listrik segera melesat keluar dan berhenti 1 meter darinya di mana seberkas cahaya tembus pandang terbuka. Merenung sejenak, Li Yao mengetik pertanyaan pertama dengan pemikiran telepatinya.
Saya Liao dari Grand Desolate War Institution. Tolong tunjukkan poin kontribusi saya saat ini dan harga untuk fasilitas utama di Imperial Star City seperti ruang pelatihan semua tingkatan. Berbunyi, garis informasi dengan cepat terwujud pada berkas cahaya. Orb Patroller Liao memiliki 1244 poin kontribusi saat ini. Ada 1643 ruang pelatihan di Imperial Star City. Informasi spesifik dan harganya masing-masing adalah sebagai berikut. Liao membacanya dengan cepat. Dibandingkan dengan harga ruang pelatihan tingkat menengah, ia memiliki jumlah poin kontribusi yang cukup besar, yang seharusnya cukup baginya untuk berlatih di Empyrean Star City selama sekitar 2 bulan. Tapi tentu saja, mengingat cairan nutrisi, bahan surgawi dan harta karun duniawi, peralatan medis, juga perlu ditukarkan dengan poin kontribusi, dia tidak akan dapat menghasilkan 2 bulan dengan kontribusinya saat ini. Pertanyaan kedua, silakan unduh inventaris semua harta rahasia yang dapat ditukarkan dengan poin kontribusi ke prosesor kristal mini saya. Maaf, demi kerahasiaan, semua file hanya dapat dibaca di tempat ini dan tidak tersedia untuk prosesor kristal pribadi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Liao linglung sejenak. Mereka menyadari bahwa hal itu memang masuk akal. Misalkan seseorang mendownload file rahasia ke prosesor kristalnya, akan menjadi bencana yang mengerikan jika prosesor kristal tersebut hilang atau dicuri oleh setan. Tidak heran jika banyak penggarap lebih memilih berkumpul di alun-alun untuk mendapatkan prosesor kristal mainframe daripada menggunakan prosesor kristal mini mereka sendiri. Liao cukup sabar untuk menelusuri inventaris harta rahasia pada sinar prosesor kristal mainframe, hanya untuk menemukan bahwa semua harta rahasia itu sangat mahal. Poin kontribusinya jauh dari cukup untuk harta rahasia termurah. Tampaknya poin kontribusinya memang gratis, hanya cukup baginya untuk bertahan di Imperial Star City. Itu adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Tapi teman-temannya tampaknya lebih miskin darinya. Liao, secara tidak sengaja, menyadari bahwa Zhao Mo dan Ni Jiangxia tidak memiliki lebih dari 800 poin kontribusi gratis. Cao Tongtian, sebaliknya, memiliki hampir 1100 poin kontribusi gratis. Berpikir sejenak, Liao menemukan alasannya. Tampaknya penggarap tipe bibrida lebih populer untuk misi di bola gaib. Mereka telah menerima poin kontribusi tambahan karena banyaknya talenta mereka. Hal itu cukup masuk akal. Untuk tim yang beranggotakan kurang dari 6, tentu saja Jack dengan 2 atau lebih perdagangan akan lebih dihargai. Pertanyaan ketiga, apakah Anda punya saran untuk pendatang baru seperti saya? Bagi para penggarap yang baru di Imperial Star City, satu hal yang terpenting adalah berlatih dan berpartisipasi dalam pertandingan, sehingga tim bintang dapat menemukanmu setelah kamu mengunggah video penampilanmu ke prosesor kristal mainframe. Tentu saja, Anda juga dapat memilih berjudi di kasino untuk memenangkan lebih banyak poin kontribusi agar dapat tinggal lebih lama di Imperial Star City. Prosesor kristal mainframe menjawab dengan cepat, namun, Anda adalah seorang penggarap tipe bibrida yang memiliki bakat dalam pertempuran dan penciptaan, yang merupakan 2 bakat paling populer di Occult Orb Fellowship. Dengan bakat dalam pertarungan, Anda tidak akan terlalu menyeret tim ke bawah. Dengan bakat dalam penciptaan, dan juga sebagai pemurni terdaftar, Anda akan sangat berguna dalam eksplorasi banyak orb gaib. Menurut catatanku, kamu sudah memenuhi persyaratan 7 tim bintang yang terbuka untuk anggota baru. Aku bisa membantumu menghubungi mereka dan meminta wawancara. Anda juga dapat menemukan bengkel pemurnian dan merekam beberapa video pekerjaan pemurnian dan modifikasi Anda untuk menarik perhatian lebih banyak tim. Merenung sejenak, Liao menggelengkan kepalanya. Tidak secepat itu. Saya ingin melihat informasi dasar dari semua tim dan video misi mereka yang paling khas. Sekarang prosesor kristal mainframe telah menggambarkan penggarap tipe bibrida sebagai honeypot, dia tidak terburu-buru mengirimkan resume sekarang. Masih ada banyak waktu. Dia bisa memilih tim yang paling sesuai dengan seleranya setelah berpikir. Saat itu, sebuah suara feminin memanggilnya dari belakang. Maaf, apakah Anda Tuan Liao dari lembaga perang terpencil? Liao mengangkat alisnya. Dia mengambil langkah ke kiri depan sebelum berbalik. 2 pria dan seorang wanita berjas tempur perak berada di punggungnya, semuanya tampan tanpa cacat sedikitpun. Mereka menatapnya sambil tersenyum. Namun Liao entah bagaimana merasakan semacam rasa dingin yang bersembunyi di balik senyuman hangatnya. Dulu ketika dia berada di kuburan peralatan sihir, dia telah melihat terlalu banyak pria yang berbicara dan tertawa saat mereka menusukkan pisau ke dada teman mereka. Mereka bertiga memberi Liao perasaan yang sama seperti yang dilakukan para penjahat berpenampilan ramah di kuburan peralatan sihir. Liao terkejut. Dia cukup yakin bahwa dia tidak mengenal ketiga penggarap tersebut. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Guo Yu, dan saya anggota tim Lingering Win yang menempati peringkat ke-83 di peringkat bintang bulan ini. Ini Long Chengde, wakil kapten kami. Ini Wan Feihe, sang prajurit terbaik di tim kami. Pemuda feminin itu tersenyum dan melanjutkan setelah jeda singkat. Tuan Liao, saya diberitahu bahwa Anda adalah seorang penggarap tipe bibrida yang berbakat dalam pertempuran dan penciptaan, yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh tim Lingering Win. Jika Anda tertarik, bagaimana kalau kita melakukan tes di sebuah arena? Selama kemampuan bertarungmu cukup dapat diterima, kamu akan menjadi anggota tim Lingering Win. Tim kami telah memesan perjalanan ke Orb Gaib minggu depan. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami,
perjalanan ini akan difokuskan pada Anda untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Bagaimana kedengarannya? Meskipun peringkat tim kami tidak terlalu tinggi, kami menawarkan undangan kami dengan tulus. Kami harap Anda dapat mempertimbangkannya. Liao mengedipkan matanya dan melirik ke arah sinar yang menampilkan nama 7 tim yang menyewa penyuling tipe tempur. Seperti yang dia duga, tim Lingering Wind tidak ada di dalamnya. Dia semakin bingung dengan apa yang diinginkan orang-orang ini. Dia hendak menolak tawaran mereka, ketika sesosok tubuh gemuk berdesakan di antara Guo Yu dan dia dan memekik dengan suara yang sangat tidak menyenangkan, "Maaf, Guo Yu. Tuan Liao adalah teman dekatku, Biran. Dia berjanji untuk bergabung dengan tim terpilih sejak lama. Berhentilah membuang-buang waktumu di sini." Saat dia berbicara, pria gemuk itu berbalik dan mengedipkan mata pada Liao. Wajahnya juga asing bagi Liao. Selain itu, tim terpilih juga tidak termasuk di antara 7 tim yang mempekerjakan penyuling. Segalanya menjadi semakin menarik. Liao tidak melihat banyak permusuhan di mata Biran. Jadi, dia hanya tersenyum dan terus menonton pertunjukannya. Kemunculan Biran mengganggu rencana rapi Guo Yu. Kedua pihak mungkin sudah lama menyimpan dendam. Saat ini, keempat wajah itu tiba-tiba berubah suram dalam suasana yang intens. Guo Yu hampir kehilangan kendali atas kesopanannya yang pura-pura. Tinjunya terkepal dan mengendur. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada Liao. "Tuan Liao, tim Lingering Wind sangat tertarik pada Anda. Jika Anda merasakan hal yang sama, silakan hubungi kami nanti. Kami menantikan kabar dari Anda kapan saja." Kemudian, dia memelototi Biran, sebelum ketiga anggota tim Lingering Wind berbalik dan pergi. Melihat mereka berjalan keluar alun-alun, Biran menghela nafas lega. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Liao. "Tuan Liao, jika saya tidak ikut campur, Anda akan dipukuli dengan kejam, sampai-sampai Anda harus menghabiskan beberapa hari di tempat tidur karena patah tulang dan cedera organ dalam. Anda akan dipermalukan oleh mereka. Anda akan menjadi pecundang dari dalam keluar. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memberikan bantuan yang begitu besar padamu. Sekarang wajar jika aku memintamu membalas budi dengan cara yang jauh lebih mudah, bukan?" Bab 359, sebenarnya bukan salahmu. Liao tersenyum, giginya yang tajam melotot. Dia memandang Biran dengan santai sambil berkata, "Jadi, tim terpilih tidak tertarik padaku." Biran menjabat tangannya dan menjawab dengan santai, "Memang tidak. Meskipun aku sangat menghargai kemampuan pribadimu, tim terpilih sudah penuh, kami memiliki 6 anggota saat ini. Anggota baru akan menjadi beban bagi tim. Banyak operasi taktis klasik yang tidak dapat dilakukan. Bukan berarti kami dapat mengeluarkan anggota tim manapun. Namun, aku pertama kali mendengar namamu sejak lama. Hering Liao, bintang yang sedang naik daun di dataran tinggi terpencil. Aku bahkan membeli salah satu detektor binatang iblismu sebelumnya. Haha. Izinkan aku untuk memperkenalkan diriku kembali. Selain anggota tim terpilih, aku juga murid biasa-biasa saja dari Aliansi 100 Pedang, yang memiliki banyak koneksi dengan lembaga perang terpencil. Jadi, kamu tidak perlu melakukannya, bersikap sangat bermusuhan, kan?" Biran adalah tipe orang yang bisa memancarkan kehangatan tanpa akhir saat dia tersenyum. Dia tampak lugas dan tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Identitasnya sangat melegakan bagi Liao. Aliansi 100 Pedang adalah salah satu sponsor terbesar lembaga perang terpencil besar. Departemen Pemurnian juga menerima banyak dukungan dari Aliansi 100 Saber. Bahkan kartu orb gaibnya telah ditawarkan oleh Long Wenhui, wakil presiden dari Aliansi 100 Saber serta penggarap tahap formasi inti, yang pada dasarnya merupakan pengantarnya pada persekutuan orbit gaib. Seorang murid dari Aliansi 100 Pedang yang tidak memiliki konflik kepentingan dengannya seharusnya tidak memiliki alasan untuk menipunya. Berpikir sejenak, Liao bertanya, "Bantuan apa yang kamu minta?" Mata Biran berbinar. Dia menghunuskan pedang perang yang panjangnya sekitar 2,25 meter dengan ujung gigi gergaji dan menyerahkannya. Dia berkata, "Tuan Liao, saya mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan pedang ini. Seharusnya pedang ini bagus, tetapi saya selalu merasa ada yang tidak beres ketika saya mengerahkan kekuatan saya. Saya mengirimkannya untuk pemeliharaan ke beberapa penyuling, yang semuanya gagal melihat kesalahan apapun di dalamnya. Bisakah Anda membantu saya memeriksanya?" Pedang yang bagus. Mendengar pria itu ingin pedangnya diperbaiki, Liao menjadi sangat tertarik. Tanpa mempedulikan hal lain, dia mengeluarkan sapu tangan sutra halus dari sakunya dan membersihkan kedua tangannya secara menyeluruh, sebelum pada akhirnya dia mengambil pedang itu dengan sungguh-sungguh. Dia memainkannya dengan hati-hati di tangannya sejenak. Kemudian dia menguji barisenternya. Setelah itu, dia menepuk bagian belakang pedang itu dengan jarinya dan mendengarkan suara yang dipicu oleh gerakannya. Merenung sejenak, Liao berkata perlahan, "Pedang perang ini adalah pedang pertempuran hantu terhebat, yang dikembangkan oleh lembah hantu darah 7 tahun yang lalu. Namun, pedang ini bukanlah pedang acak yang dibuat melalui jalur perakitan. Seharusnya itu adalah salah satu dari edisi terbatas yang dibuat oleh satu atau lebih ahli yang tidak lebih rendah dari Elders of Blood Phantom Valley." Kemudian, dalam pertarungan sengit, ujung pedangnya putus. Jadi, pedang itu diperbaiki dengan gaya penyuling selatan. Ujung pedang itu ditambah dengan gigi gergaji untuk meningkatkan kekuatan pemotongannya. Perbaikan pedang itu ahli. Karyanya tidak memiliki cacat sedikit pun. Keunggulan pedang perang tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya,
Lebih banyak kebrutalan dan kekejaman yang ditambahkan. Kamu sepertinya pria berotot. Kekuatanmu akan sangat bagus untuk pedang pertempuran ini. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan pedang perang itu sendiri. Tentu saja, para penyuling itu gagal menemukan kesalahan. Kaulah yang punya masalah. Biran linglung. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan jarinya yang pendek dan tebal. Masalah apa yang aku punya? Kamu terlalu gemuk. Liao menjelaskan, Ultimate Phantom Battle Sabre ini memiliki panjang 2,25 meter. Barisenternya condong ke depan. Dengan tepi gigi gergaji, barisenternya lebih jauh ke kepala. Sangat cocok untuk orang yang tingginya antara 1,79 meter dan 1,82 meter, sebaliknya, tinggi badan Anda paling banyak 1,71 meter. Selain itu, tubuh bagian atas Anda terlalu panjang. Semua faktor ini bersama-sama menyebabkan ketidakseimbangan tubuh Anda saat Anda mengayunkan pedang Anda merasa sulit untuk mengerahkan kekuatan Anda. Masalahnya sangat mudah untuk diatasi. Anda dapat mendesain ulang bentuk pedang dan menempanya kembali, atau, jika Anda ingin cara yang lebih sederhana, gali lubang di bagian belakang pedang untuk mengurangi bobotnya dan sesuaikan barisenternya. Tetapi mengenai bagaimana lubang harus digali untuk memindahkan barisenter ke lokasi yang sempurna tanpa mempengaruhi kekerasan pedang, dan bagaimana lubang tersebut dapat memberikan lebih banyak kemungkinan untuk kemajuan Anda di masa depan, itu semua adalah masalah yang sangat rumit. Saya telah membantu Anda dengan menunjukkan masalahnya kepada Anda. Jika Anda ingin saya memperbaikinya untuk Anda harus memberitahu saya mengapa tim Lingering Win menanyakan masalah saya tanpa alasan yang jelas. Bahkan jika mereka hanya menindas pendatang baru untuk bersenang-senang, aku punya 6 teman yang bergabung dengan persekutuan Orbit Gaib bersamaku. Mengapa mereka datang kepadaku secara langsung? Apakah orang-orang benci melihatku? Biran tenggelam dalam pikirannya mendengar kata-kata Liao. Namun kalimat terakhir Liao membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Tuan Liao, ini adalah apa yang disebut bencana yang tidak semestinya. Anda tidak bisa disalahkan. Anda hanya ditipu karena kesalahan orang lain. Liao mengangkat alisnya. Bagaimana? Kamu akan tahu. Biran tersenyum. Semua orang di aliansi 100 pedang tahu bahwa aku paling suka berteman. Sekarang setelah aku bertemu dengan superstar seperti Hering Liao, tentu saja aku perlu membina hubungan baik denganmu, bukan? Meskipun tim terpilih saat ini penuh, saya punya banyak teman di beberapa tim lain yang bisa merujuk Anda ke kapten mereka. Namun, kita harus keluar dari tempat ini sekarang juga, atau kita akan mendapat masalah. Ketika dia memberi isyarat, Liao memperhatikan bahwa banyak penggarap di dekatnya sedang mengamati mereka dengan sedikit permusuhan. Biran membawa Liao ke sebuah gang dan melambat. Liao sangat penasaran. Ada apa dengan orang-orang itu? Kenapa mereka terlihat sangat tidak ramah? Biran menghela nafas dan berkata dengan agak tak berdaya, Tuan Liao, saya yakin Anda sudah mendengar tentang konflik antara anak-anak bola gaib dan orang luar, bukan? Orang-orang yang baru saja Anda lihat adalah anak-anak bola gaib yang dibesarkan di orb gaib tentu saja, mereka tidak terlalu menyukai kami, orang luar. Meski kedua pihak bersikap dingin terhadap satu sama lain, kami selalu menjauhi mereka, begitu pula mereka. Tapi Anda datang di saat yang tidak tepat. Akhir-akhir ini, hubungan kedua pihak cukup intens. Cukup banyak pertandingan yang telah terjadi, telah diadakan di arena. Liao bertanya, kenapa? Biran menjawab, karena peluang besar yang luar biasa muncul di antara orang luar. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi anak-anak Orb Gaib telah mendominasi 100 tim teratas sepanjang waktu. Tidak hanya 5 tim teratas semuanya terdiri dari anak-anak Orb Gaib, mereka bahkan mencakup 60% dari seluruh anggota tim. Para patroli Orb dari luar, seperti kamu dan aku, selalu ditindas oleh anak-anak Orb Gaib. Mereka sombong, tapi mereka punya banyak alasan untuk itu. Semuanya dimulai 3 bulan yang lalu, ketika sebuah tembakan besar yang sangat mengagumkan muncul di antara Orb Patroller yang baru direkrut. Dikatakan bahwa orang tua dari jagoan besar ini meninggal dalam usia muda. Jadi, jagoan besar itu tumbuh sebagai anak yatim piatu. Dengan anugerah alam dan segala macam kebetulan yang beruntung, jagoan besar itu menjadi salah satu penggarap termuda yang memasuki Yayasan Bangunan Panggung. Saat itu, pencapaian besarnya belum genap 30. Setelah pemain besar bergabung dengan Occult Orb Fellowship, itu adalah waktu pelatihan dan presentasi yang biasa dilakukan selama 1 bulan. Sayangnya, anak Orb Gaib yang berkepala besar berpikir bahwa pemain besar itu masih muda dan memutuskan untuk bersenang-senang. Tentu saja, konflik meledak. Pada akhirnya, pukulan besar itu mengalahkan anak bola gaib sedemikian rupa sehingga bahkan orang tuanya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. Akibatnya, kakak dari anak bola gaib tersebut menjadi marah. Kakak laki-lakinya adalah Guo Yu, yang baru saja kamu temui. Konflik berlanjut, dan kemudian, satu hal mengarah ke hal lain, Guo Yu dan tokoh besar membuat kesepakatan untuk berduel di sebuah arena untuk menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Guo Yu dan jagoan besar sama-sama berada di tingkat awal tahap fondasi bangunan. Namun Guo Yu telah berlatih dalam bola gaib selama bertahun-tahun dan menguasai beberapa seni pamungkas dari bola gaib. Dia menganggap dirinya sebagai pemenang yang pasti. Tetapi dia tidak tahu bahwa jagoan besar itu bergabung dengan tim bintang dan pergi menjelajahi orb gaib. Dengan keberuntungan yang luar biasa, jagoan besar itu menemukan warisan kuno yang telah diabaikan oleh para penjelajah sebelumnya sepanjang waktu.
Tidak hanya si jagoan terobosan besar ke tingkat menengah tahap fondasi bangunan, seni bela diri kelas api yang sangat brutal juga ditemukan. Jadi, jagoan besar itu bertanding dengan Guo Yu sesuai kesepakatan setelah kembali dari orb gaib. Tentu saja, Guo Yu, yang berpikir bahwa dia tidak mungkin kalah, dipukuli habis-habisan dari awal hingga akhir dan sama sekali tidak ada cara untuk melawan. Mungkin karena marah, Guo Yu melanggar aturan tak terucapkan di arena dan melancarkan serangan fatal secara diam-diam. Ini mendorong pukulan besar untuk sepenuhnya menampilkan seni bela diri rahasia kelas api yang diambil dari orb gaib. Akhirnya, penonton menyaksikan tulang-tulang Guo Yu hancur berkeping-keping dan dagingnya terbakar seperti anjing mati yang tersesat. Dia baru saja pulih setelah terbaring selama lebih dari setengah bulan di ruang pengobatan paling canggih. Karena Guo Yu tidak tersedia, tim Ling Ringwin kehilangan 2 peluang bagus untuk memasuki orb gaib. Tim yang menggantikan mereka kembali dengan piala dan poin kontribusi yang sangat besar tanpa banyak kesulitan. Sejak itu, tim Ling Ringwin membenci nyali orang besar, yang menyebabkan ketegangan antara anak-anak orb gaib dan patroli orb dunia luar. Li Yao mengerutkan kening. Dia menggaruk rambutnya dan berkata, cerita ini kedengarannya sangat familiar. Tapi apakah itu ada hubungannya denganku? Kenapa aku yang harus disalahkan? Biran menghela nafas. Seperti yang kubilang, mereka hanya berusaha melampiaskan kemarahan mereka padamu. Satu-satunya alasan adalah karena jagoan besar ini dan kamu berasal dari lembaga perang terpencil. Setelah mengalahkan Guo Yu hingga jatuh, pemain besar itu pergi berlatih di bola gaib lagi. Sudah setengah bulan, besok akan menjadi hari kembalinya pemain besar itu. Sejak Guo Yu pulih, dia telah mencari beberapa ahli, berencana untuk menantang jagoan besar untuk beberapa putaran berikutnya. Ketika dia mengetahui bahwa pendatang baru dari lembaga perang terpencil baru saja bergabung dengan persekutuan orbit gaib, dia terlalu berpikiran sempit untuk melakukannya, melepaskanmu. Undangan tim Ling Ringwin jelas tidak ada gunanya. Mereka mungkin berencana untuk membodohimu ke dalam area tersebut dengan dalih tes rekrutmen sehingga mereka bisa memberimu pelajaran dan mempermalukan lembaga perang terpencil yang agung. Menghukummu adalah peringatan bagi orang lain. Sangat disayangkan bagi Anda berasal dari sekolah yang sama dan usia yang sama dengan orang-orang penting. Oleh karena itu, apakah kamu setuju kalau aku menyelamatkan hidupmu dengan ikut campur barusan? Li Yao tercengang. Dia mengedipkan matanya untuk waktu yang lama, hanya untuk mengingat tidak ada satupun dari lembaga perang terpencil yang seusia dengannya dan cocok dengan deskripsi dari jagoan super besar ini. Kepribadian brutal seperti itu sepertinya bukan milik seseorang yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa dia tidak tahu siapa orang itu? Tunggu sebentar, Li Yao menggaruk kepalanya dengan keras. Dia menelan ludahnya tak terkendali, sebelum dia tergagap, jika aku boleh bertanya, nama jagoan super besar ini, bukankah itu Ding Lingdang, bukan? Ini benar-benar wanita yang sangat tangguh. Biran menepuk pahanya sambil berseru, tapi dia adalah selebriti dari persekutuan orb gaib saat ini. Para patroli orb dari dunia luar memanggilnya, Ratu Api, sementara anak-anak orb memanggilnya, penyihir neraka. Petik 2. Bab 360, Makanan Pembuka. Li Yao tidak tahu harus berkata apa, dia juga tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia tunjukkan untuk menerima kejutan seperti itu. Dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Di mana lagi Ding Lingdang bisa bergegas ke tengah-tengah panggung fondasi bangunan hanya dalam beberapa bulan selain bola gaib. Biran menggosok tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Liao. Anda dan Ratu Api sama-sama tokoh berpengaruh dari lembaga perang terpencil. Anda pasti pernah melawannya di kampus Anda, kan? Apakah seni bela dirinya benar-benar sama? Brutal seperti yang dikatakan. Bagaimana rasanya melawannya dalam sebuah pertandingan? Saya hanya melihat beberapa video pertarungannya, yang memang luar biasa gila dan luar biasa. Sambil menggaruk hidungnya, Li Yao bergumam, kami melakukan lebih dari itu. Benar, di tim mana Ding Lingdang berada? Biran berkata, tim perunggu biru. Ini memang tim yang beruntung. Tim ini berada di ambang dikeluarkan dari 100 tim teratas, namun dari kemalangan datanglah kebahagiaan. Dengan anggota baru yang kuat, Ratu Api, telah terlahir kembali sepenuhnya sekarang. Baru-baru ini, mereka berlatih bersama dalam orb gaib. Aku diberitahu bahwa mereka sedang membangun serangkaian taktik baru dengan Ratu Api seiring dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tapi mereka akan kembali besok. Tuan Liao, saya sarankan Anda mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Jika anggota tim Ling Ringwin bertemu dengan Anda lagi, Anda mungkin masih mendapat masalah. Saat tim perunggu biru, lawan sebenarnya, kembali dari bola gaib besok, tim Ling Ringwin pasti akan merepotkan mereka dan meninggalkanmu sendirian. Li Yao mengangkat alisnya. Tunggu, apakah perkelahian jalanan diperbolehkan di Imperial Star City? Biran menggeleng keras. Tentu saja tidak. Namun, jika seseorang memintamu untuk berduel, secara umum, tidak ada yang akan mengatakan tidak, karena itu menyangkut kehormatan dan harga diri seorang orb patroller. Jika kamu terlalu banyak menolak undangan duel dari orang lain kali, kamu berisiko dianggap pengecut. Kalau begitu, siapa yang mau pergi ke orb gaib bersamamu? Ini adalah saat di mana kamu harus menunjukkan performa terbaikmu. Menolak duel tidak akan membantumu menemukan tim yang cocok. Merenung sejenak, Li Yao tersenyum dan berkata, saya mengerti. Terima kasih atas saran baik Anda. Ini adalah nomor utusan bangau spiritual saya. Setelah saya menetap dan lebih akrab dengan Imperial Star City, saya pasti akan membantu Anda revisi pedang tempurmu.
Mengenai tim mana yang harus dipilih, aku tidak ingin terburu-buru melakukan apapun sekarang. Aku akan mendatangimu jika diperlukan. Tidak apa-apa, saya harap Anda dapat membantu pekerjaan modifikasi tim terpilih sebagai ahli penyulingan di masa depan. Biayanya tidak akan menjadi masalah. Kita dapat melakukan transaksi dengan poin kontribusi. Biran berkata tanpa ragu sambil menukar nomor teleponnya dengan Liao. Setelah mereka berpisah, Liao tidak buru-buru mencari tempat tinggal. Sebaliknya, dia berjalan kembali ke alun-alun pusat dengan nyaman dan santai sambil memasukkan tangan ke dalam saku. Dia menghubungi prosesor kristal mainframe lagi dan mencari informasi mengenai tim Blue Bronze dengan cermat. Aliran informasi mengalir dari atas berkas cahaya. Di luar dugaan Liao, tim perunggu biru sebenarnya bukan sekadar tim sembarangan. Sebaliknya, itu adalah satu-satunya tim yang seluruhnya terdiri dari Orb Patrollers dunia luar yang pernah menduduki peringkat 5 besar. Mantan kapten tim adalah Yin Qingfeng, yang merupakan seorang penggarap di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi serta jiwa timnya. Lebih penting lagi, dia adalah seorang penggarap tipe bibrida bertalenta 3 yang sangat langka yang memiliki bakat dalam pertempuran, administrasi, dan penelitian pada saat yang sama. Dengan sedikit bantuan dan hanya dengan tangan kosong, dia membangun tim perunggu biru dari tim kelas 3 yang tidak dikenal menjadi salah satu tim terbaik dan paling berpengaruh di Occult Orb Fellowship. Namun, 3 bulan lalu, tim perunggu biru secara tidak sengaja memicu penghalang kuat saat mereka menjelajahi orb gaib. Untuk melindungi rekan satu timnya, Yin Qingfeng menutupi bagian belakang dan mencoba menahan serangan gila dari penghalang. Setelah pertempuran, Yin Qingfeng dan Gao Peng, ahli lain dalam tim, tewas. Tim perunggu biru berubah dari tim penuh beranggotakan 6 orang menjadi tim yang hanya beranggotakan 4 orang. Posisinya di Rank of Stars anjlok dari peringkat 3 ke peringkat 91 dan sewaktu-waktu berisiko keluar dari peringkat 100 besar. Saat itu, tim perunggu biru yang kosong merekrut pendatang baru bernama Ding Lingdang. Liao sudah mengetahui kisah selanjutnya. Setelah Ding Lingdang bergabung dengan tim perunggu biru, dia menemukan warisan kuno milik seorang ahli di era Star Ocean Imperium selama petualangan pertamanya. Budidayanya melonjak dan begitu pula kemampuan komprehensif tim perunggu biru. Saat ini, tim beranggotakan 5 orang ini berada di peringkat ke-79 dalam peringkat bintang. Tim Blue Bronze tidak memasang iklan rekrutmen apapun. Anggota tim lama dan Ding Lingdang masih meningkatkan kerja sama mereka. Tampaknya tim sedang mencoba membangunnya menjadi jiwa tim berikutnya. Saat dia sedang membaca, Liao tersenyum pelan. Saat pertama kali melihat Ding Lingdang, dia merasa gadis itu seperti matahari yang memancarkan sinar menyilaukan kemanapun dia pergi. Bahkan di Occult Orb Fellowship yang tidak pernah kekurangan elit dan bintang, Ding Lingdang masih sangat cemerlang dan mudah membedakan dirinya. Melihat Ding Lingdang bergegas dan melonjak di jalur kultivasinya, Liao merasa sangat bahagia, seolah-olah dia telah dimasukkan ke dalam honeypot. Merenung sejenak, dia meminta prosesor kristal mainframe untuk memutar video pertandingan Ding Lingdang dan Guo Yu. Dia telah belajar dari pedoman bagi pendatang baru dari prosesor kristal mainframe bahwa persaingan dalam Occult Orb Fellowship memang sangat ketat. Ada pertandingan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, dan biasanya, tidak ada yang akan menolak permintaan duel. Lagi pula, daya tarik dari bola gaib itu terlalu besar. Setiap perjalanan menuju orb gaib adalah perjalanan berburu harta karun. Siapa yang tega melepaskan kesempatan langka seperti itu? Biaya untuk memasuki orb gaib sangat tinggi, dan peluangnya terbatas. Siapa yang diizinkan pergi dan siapa yang tidak? Konflik kepentingan terlalu kuat untuk diterapkan pada skema apapun yang benar-benar adil. Jadi, pada akhirnya, hal ini bermuara pada cara yang paling sederhana, kriteria kekuatan. Pertengkaran harus diselesaikan dengan pertandingan. Mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke orb gaib adalah mereka yang tinjunya lebih kuat. Pimpinan dari persekutuan orbit gaib, yaitu penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir, sangat menyadari situasi ini. Namun, karena tujuan dari Occult Orb Fellowship adalah untuk mengeluarkan para elit dari para elit terbaik. Mereka menyetujui sistem seperti itu. Malah, yang kalah dalam pertandingan di Imperial Star City hanya akan menderita pukulan telak. Tetapi jika kandidat yang tidak mampu memasuki orb gaib secara kebetulan, mereka akan hancur berkeping-keping setiap saat. Hanya ada satu aturan, tidak boleh terjadi perkelahian jalanan. Segala konflik dan perdebatan harus diselesaikan dalam sebuah arena. Seorang penggarap panggung jiwa yang baru lahir mengawasi Imperial Star City sepanjang waktu. Begitu perkelahian jalanan terdeteksi, orang yang bersalah akan dilarang menginjakkan kaki di bola gaib lagi. Bagi Orb Patroller, itu adalah hukuman yang bahkan lebih kejam dari kematian. Dengan sistem seperti itu, Occult Orb Fellowship berhasil menjaga ketertiban Imperial Star City sekaligus memastikan daya saing Orb Patrollers. Ada ratusan arena dengan berbagai skala di dalam Imperial Star City. Mulai dari arena untuk duel pribadi, stadion untuk pertandingan antara dua tim, hingga medan pertempuran luas tempat pertandingan antara puluhan tim bintang dapat diadakan, semua orang dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Setiap hari, tim bintang dan patroli orb yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain dengan sengit di arena, dengan poin kontribusi atau tiket ke orb gaib sebagai taruhannya. Liao memutar video pertandingan antara Ding Lingdang dan Guo Yu dan menonton dengan penuh perhatian. Pertandingan dilakukan di daerah berbatu yang selalu mengeluarkan uap super panas dari celah-celah tanah. Itu benar-benar pembantaian sepihak. Hanya dalam 3 menit, Guo Yu sudah babak belur.
Dia berbaring di tanah dengan gerakan tak terkendali dengan seluruh anggota tubuhnya terentang. Ding Lingdang mengendus dan berjalan menuju pintu keluar arena. Namun, Guo Yu sebagian memalsukan penderitaannya. Menggertakkan giginya dengan wajah mengerikan, dia bangkit diam-diam, sementara garis-garis aura hitam membelit lengan kanannya. Kemudian dia menyerang Ding Lingdang seperti laser hitam dan menyerang bagian belakang kepalanya. Mata Liao tiba-tiba menyipit hingga tampak seperti dua ular beludak. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tulang di dalamnya retak. Setengah detik kemudian, dengan teriakan putus asa, Guo Yu terlempar ke belakang sejauh ratusan meter, sebelum ia menabrak bukit, menghasilkan lubang dengan diameter lebih dari 3 meter. Kerikil berhamburan, dan debu beterbangan. 3 ular raksasa yang diselimuti api membakar mengikatnya, yang hampir membuat seluruh tulangnya hancur berkeping-keping. Kulitnya yang menghitam terbelah, dan dagingnya yang terbakar pecah. Baru pada saat itulah Ding Lingdang berbalik dan menamparkan bibirnya. Liao cukup akrab dengannya sehingga mengetahui bahwa itu adalah tanda kebosanannya ketika dia merasa lawannya terlalu lemah. Dasar jalang kotor, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terbakar oleh api yang membara, Guo Yu menjerit kesakitan yang luar biasa. Ding Lingdang sedikit menguap, kemudian dia melihat sekeliling dan menemukan stalagmit dengan diameter hampir 2 meter. Dia membuka tangannya dan melebarkan matanya, saat dia mengerahkan kekuatannya dan mencabut stalagmit itu. Kemudian, dia memutar stalagmit itu selama beberapa putaran, sebelum dia menghancurkannya ke arah Guo Yu. Ledakan, terkubur oleh stalagmit yang beratnya puluhan ton, kata-kata kotor Guo Yu segera terhenti. Pada awalnya, semua tulangnya patah kemudian, seluruh tubuhnya terpanggang, pada akhirnya, sebuah stalagmit seberat puluhan ton jatuh dari langit tepat ke wajahnya. Pantas saja Guo Yu harus dirawat di ICU lebih dari setengah bulan, meski berada di tahap building foundation. Liao tidak bisa menahan senyumnya. Dia tersenyum tanpa suara, gigi putihnya berkilau. Memang seperti yang diharapkan dari Ding Lingdang. Dia sangat menantikan untuk bertemu Ding Lingdang besok lebih dari sebelumnya. Namun, sebelum itu, seringai Liao berangsur-angsur berubah menjadi jahat. Dia menggali semua informasi tentang tim Ling Ringwin, terutama video pertarungan di mana Guo Yu muncul, dan mempelajarinya dengan cermat. Dia akan memahami Guo Yu dengan segala cara, termasuk kekuatannya, keahliannya, kebiasaan bertarungnya, untuk menemukan kelemahan yang mematikan. Kamu ingin mempermalukanku untuk pamer di depan Ding Lingdang. Kamu meminta kematianmu sendiri. Itu sebenarnya bukan salahku. 2 jam kemudian, di ruang pelatihan Children of Occult Orb di distrik selatan Imperial Star City. Pemula dari lembaga perang terpencil hampir saja dibujuk ke arena olehku. Dia akan disiksa olehku atas nama ujian, sehingga aku bisa menghangatkan diri dari terkurung di ruang match selama ini, begitu lama, dan penyihir Inferno akan mengetahui konsekuensi dari memprovokasi tim angin berlama-lama. Kalau saja si tua bangka dari tim terpilih tidak menyela pada saat kritis. Aku sangat kesal. Sambil mengertakkan gigi, Guo Yu sedang melatih mesin latihan kekuatan yang bebannya 10 ton. Kesopanan dalam dirinya telah hilang sama sekali. Saat ini, dia dikelilingi oleh kejahatan dan kebencian. Sebagai anak orbit gaib, dia belum pernah dipermalukan hingga dipukuli habis-habisan oleh seorang gadis muda dari dunia luar dan berakhir di rumah sakit selama lebih dari setengah bulan. Dia menjadi bahan lelucon di kalangan anak-anak bola gaib sekarang. Dia membencinya. Dia sangat membencinya. Dia tidak hanya membenci Ding Lingdang, dia juga mulai membenci semua orang dari lembaga perang terpencil. Jangan terburu-buru. Long Chengde, wakil kapten tim Ling Ringwin, mencemooh, meskipun Liao yang disebut Herring ini mungkin ada di dunia luar, dia bukan siapa-siapa di persekutuan orbit gaib. Bagi kami, dia hanyalah hidangan pembuka. Tidak ada gunanya memakannya atau tidak. Penyihir Inferno Ding Lingdang sedang populer akhir-akhir ini dan telah menarik perhatian banyak ahli. Dia adalah hidangan utama kami. Omong-omong, sebelum dia dapat menyelesaikan pembicaraannya, Wan Feihe, rekan satu tim wanita mereka, mendekat dengan ekspresi aneh dan berkata, Wakil Kapten, pria baru Liao telah mengirim pesan kepada kami yang mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan tim Ling Ringwin, dan dia ingin tahu cara mengikuti tes perekrutan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.